Wancing, aku baru saja pulang malah kau seret untuk bertemu dengan calon suami. Malah siapa dia sebenarnya? Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku hanya tahu dia punya perjanjian pernikahan denganku. Sepertinya namanya Lizimo. Kak Wancing, kau sudah punya calon suami. Apa dia tampan? Aku sungguh tidak peduli dia tampan atau tidak. Tapi kakekku bilang aku harus tinggal bersamanya dulu dan kami harus menumbuhkan perasaan satu sama lain. Benar-benar menjengkelkan. Ah, tinggal bersama. Itu berarti dia akan tinggal bersama kita. Bagus dong, bagus. Rumah kita hanya dihuni kami bertiga. Ada pria tambahan pasti lebih seru. Pria itu. Betapa tidak nyamannya tinggal bersama kami 3 wanita. Menjengkelkan. Hei, lihat orang itu sedang celingak-celinguk di sana. Apakah itu dia? Ayo kita dekati dan tanya. Ada apa ini? Kenapa dia belum datang? Aku hampir mati kelaparan. Apa kau Lizimo? Aku Lizimo. Masa sih, Lizimo? Kamu bahkan tidak tahu siapa istrimu. Jadi kamu Mu Wancing. Kamu adalah istriku, tapi penampilanmu terlihat seperti belum cukup umur. Kakekku tidak pernah memberitahuku bahwa ini adalah perjodohan sejak kecil. Dia bukan Muwancing, dia bernama Ning Meng. Oh, maaf. Ternyata kamu yang istriku. Aku bukan istrimu, jangan asal bicara. Aku Mu Wancing. Istriku, ternyata kamu yang istriku. Kami cuma terikat perjanjian nikah, belum menikah, jangan panggil aku istri. Hah, seru sekali. Kak Wangking, suamimu lucu sekali. Sudah kubilang dia bukan suamiku, jangan bicara yang tidak-tidak. Sudahlah, karena dia sudah dijemput, mari kita pulang. Ya, mari kita pulang dulu. Aku sudah kelaparan. Bukan hanya kita berdua yang tinggal, tetapi kita berempat yang tinggal bersama. Benar, kami selalu tinggal bersama. Tidak mungkin hanya karena kedatanganmu. Lalu mengusirku dan Kak Zixuan pergi kan? Tapi aku laki-laki, kalian bertiga perempuan. Ini kurang nyaman, bukan? Kami tidak mengatakan ada yang tidak nyaman, tinggallah dengan tenang. Tempat Satu orang ini satu besar kamar. sekali. Bukankah aku sekamar dengan Wan King? Jangan mimpi. Kamar mandi bocor. Di mana yang bocor? Aku bisa memperbaikinya. Tidak terlalu bermasalah. Ada retakan di pipa air ini. Namun, lokasinya lumayan sulit untuk diganti. Di mana? Coba saya lihat. Nona, kamu tidak perlu sedekat ini. Tapi saya harus tahu di mana masalahnya kan? Baiklah, sekarang saya akan mulai mengganti pipa airnya. Agak sulit. Aduh, sudahlah. Saya akan panggil orang lain saja untuk memperbaikinya. Kamu tidak usah peduli lagi ya. Kamu meremehkanku, istriku. Menjauhlah, kalau nanti bocor lagi bagaimana? Sudah aku bilang jangan panggil aku istri. Apa-apaan ini? Tadi aku sudah bilang padamu untuk menjauh. Baiklah. Aduh, aku lelah sekali. Tapi syukurlah, pipa airnya sudah selesai diperbaiki. Lizimo, kamu ini kerjanya apa? Kok kamu bisa melakukan semuanya? Aku ini Li Longyin. Kakekku melarangku mengungkapkan identitasku. Lain kali saja aku katakan padanya, jangan sampai dia kaget. Aku belajar teknik di Longyin, tentu saja aku bisa memperbaiki apa saja. Cih, bicaranya seolah-olah benar saja. Seperti bisa memperbaiki apa saja. Ada apa, Meng? Komputernya tidak bisa menyala. Tidak bisa menyala. Kalau begitu, apa kamu bisa memperbaiki komputer? Sudah aku bilang aku bisa memperbaiki apa saja. Kalau begitu, bantu Ning Meng perbaiki komputernya. Oke, tidak masalah. Apakah komputer ini sudah lama digunakan? Ya. Lalu bisakah Kak Zimo memperbaikinya? Tidak ada masalah. Hal seperti ini tidak akan sulit bagiku. Wah, kalau begitu aku serahkan semua ini padamu ya. Sudah beres. Masalah kecil seperti ini selesai dalam sekejap. Aku lihat dulu. Sedekat ini denganku. Benar-benar sudah selesai. Terima kasih banyak. Ya, kalau tidak ada hal lain, aku keluar dulu ya. Sebagai ucapan terima kasih atas semuanya, aku akan memberimu permen lollipop ini. Makan. Makan lollipop bekas gigitanmu. Memangnya apa salahnya? Ini hanya sisa satu-satunya. Aku jadi sayang memakannya untuk kakak. Ini kurang sopan, ya? Apa yang kurang sopan? Oh, ini berarti kakak akan makan ludah yang sudah aku makan. Memang kurang sopan. Tidak apa-apa, lain kali saja, lain kali. Lain kali kamu traktir aku lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu.
Aduh, ternyata benar-benar sudah diperbaiki. Aku tidak menyangka kamu benar-benar serba bisa, ya? Ini hanya masalah kecil, tidak berarti apa-apa. Hanya memperbaiki barang. Apa hebatnya itu? Bagaimanapun tunanganmu ini benar-benar tampan, ya? Kamu ini memang benar-benar tergila-gila pada penampilan fisik. Saat melihat pria yang tampan, kamu langsung menjadi buta karena cinta. Aku tidak begitu. Kamu tahu kan, sejak kecil aku selalu fokus belajar, lalu bekerja. Aku bahkan belum pernah bergandengan tangan dengan pria. Kalau begitu, suruh saja dia menggandeng tanganmu. Dia tunanganmu, aku tidak mau. Katanya tidak mau. Kedua bola matamu saja hampir lengket padanya. Muwancing. Semakin dilihat, dia semakin tampan. Masih bilang bukan buta karena cinta? Kalian belum tidur sampai selarut ini? Kak Zimo, kau datang? Membosankan sekali. Zimo, bukankah sebelumnya kau tinggal di gunung? Bagaimana kalau kau ceritakan kisah dari gunung saja? Boleh saja, kalau begitu aku akan menceritakan sebuah pengalaman lama agak menyeramkan. Apakah itu akan sangat menakutkan? Aku jamin tidak menakutkan. Aku tidak percaya kalau kau memasang ekspresi seperti itu, pasti sangat menakutkan. Meng, kau tidak mengerti. Mendengarkan cerita di malam hari, tentu saja akan lebih seru kalau semakin menakutkan. Lizimo, ceritakan saja, aku juga sedikit penasaran. Apa yang akan aku ceritakan selanjutnya, itu adalah pengalaman pribadiku loh. Cepat ceritakan sekarang, kami ingin dengar itu. Itu terjadi 2 tahun lalu pada malam yang hujan. Aku samar-samar ingat sekitar pukul 2 dini hari. Satu sambaran petir menyambar, bunyinya sangat keras. Sepertinya aku mendengar seseorang sedang mencongkel pintu kamarku. Biasanya di gunung aku jarang melihat orang, bahkan dalam 2 minggu. Apakah itu pencuri? Entahlah, tapi ada seseorang yang mendobrak pintu rumahku. Aku tidak berani bergerak, aku hanya bisa berpura-pura tidur. Aku mengintip sosok hitam pekat itu. Mungkinkah orang itu hantu? Apakah itu siluman? Sungguh menakutkan sekali. Bayangan hitam itu berjalan lurus ke sisi tempat tidurku. Saat itu terlalu gelap, aku sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Dia membungkuk dan berkata kepadaku, Lizimo, ini bukan cerita hantu. Aku yakin kamu hanya ingin menakut-nakutiku. Kak Zimo jahat sekali, kamu menakutiku. Ternyata, kamu hanya menakut-nakuti orang. Sayang sekali aku mendengarkan cerita ini dengan begitu serius. hahaha, kamu kaget ya? Seram atau tidak? Sangat mengejutkan. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Kak Zixuan, bisakah aku tidur bersamamu malam ini? Aku ditakut-takuti oleh Kak Zimo. Aku takut. Tidak bisa. Kamu suka memeluk orang saat tidur malam. Terakhir kali kamu tidur denganku, aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Baiklah, ceritanya sudah selesai, aku akan pergi tidur sekarang. Hei, tunggu sebentar. Lihatlah betapa takutnya Meng karena ulahmu. Kamu masih mau pergi? Kan kalian yang suruh aku cerita. Tetap saja tidak boleh. Lihatlah kami bertiga, sampai ketakutan begini. Kamu harus tanggung jawab. Aku. Baiklah, kalian mau main apa? Lizimo, jangan dengarkan dia mengoceh. Cepat pergi tidur saja. Tidak boleh. Kalau kamu pergi, jadi tidak seru lagi. Temani kami bermain sebentar lagi. Oke, katakan, main apa? Kita main kartu. Siapa yang kartunya paling kecil, dia yang buka baju. Kak Zixuan, kamu bicara apa? Tidak bisa. Permainan ini tidak bisa dimainkan. Bukankah kemarin kamu masih sangat bersemangat bermain? Kemarin itu hanya kita sendiri. Hari ini ada pria, itu berbeda. Kak Wancing, kamu ini tidak berani bermain ya? Siapa? Siapa bilang aku tidak berani bermain? Aku hanya... Hanya apa? Aku dan Kak Zixuan berani bermain. Kenapa Kak Wancing tidak berani bermain? Kalian. Aku bisa saja, namun karena ada yang tidak bisa menerima, kalau begitu aku tidak akan ikut bermain. Kalian berdua. Baik, aku ikut bermain. Mulai sekarang, siapapun yang mendapat kartu paling kecil, maka dia harus melepaskan satu helai pakaian dari badannya. Ya ayo, aku ini cowok besar. Apa takut sama kalian para cewek? Haha, Kak Zimo kalah. Buka baju, buka baju. Untungnya aku di posisi ketiga. Aku terima kekalahan, aku buka.
Tak kusangka kamu berani juga ya. Tidak kusangka badannya juga lumayan bagus. Wah, Kak Zimo punya perut kotak-kotak tidak? Boleh aku sentuh? Punya, tapi tidak untuk kamu lihat. Aku juga tidak mau menyentuh kok. Ayo, kita lanjut main. Buka saja. Baiklah, aku akan buka. Kak Zixuan, kamu serius? Tentu saja, masih ada satu lapis lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, Lizimo juga sudah buka. Kalau aku tidak buka, bukannya nanti terlihat seperti aku tidak mau kalah? Tapi aku masih merasa tidak baik jika main seperti ini. Kenapa? Kamu mau pergi? Permainan sudah dimulai. Tidak boleh meninggalkan tempat lebih awal. Betul. Kita tidak boleh meninggalkan tempat lebih awal. Tadi malam aku kalah sampai tidak tersisa sehelai baju pun. Hari ini harus menang lagi. Kalian mainnya segila itu tadi malam? Kami para wanita kalau lagi main-main bersama, itu hal yang sangat wajar, kan? Apa kalian para pria juga sering melakukan hal seperti itu? Kami para pria tidak akan membuat situasi tambah buruk. Aduh, ayo, kita lanjutkan lagi. Kenapa aku yang paling sedikit? Hari ini hanya tersisa satu pakaian. Selanjutnya, kami berempat hanya menyisakan satu potong pakaian. Siapapun yang kalah, Gawat, aku yang paling sedikit. Aku kalah, aku pasti yang paling sedikit. Kalau begitu, Kak Zimo harus melepas pakaiannya. Dia benar-benar mengambil hukuman ini untukku. cepat lepas. Aduh, cepatlah lepas. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku tidak mau melepasnya. Aku tidak ikut main lagi. Kak Zimo, kau curang. Biarkan saja aku curang. Kalau kita main terus celana kita bisa lepas semua. Aku tidak keberatan kalau kau melepasnya kok. Bagaimana kalau tadi kalian yang kalah? Kita harus menepati janji jika kalah. Aku tidak akan ragu sedikit pun saat melepas pakaian. Aku juga. Hei, kalian berdua cepatlah tidur sana. Cih, sungguh membosankan. Aku ada penerbangan besok. Selamat malam, semuanya. Aku juga mengantuk. Selamat malam, Kak Wancing. Selamat malam, Kak Zimo. Maaf Zimo, mereka membuat onar dan mengajakmu ikut serta. Tidak apa-apa, menurutku ini cukup menyenangkan. Dulu aku selalu sendirian di rumah. Sekarang punya suasana ramai juga menyenangkan. Baguslah kalau kau merasa nyaman tinggal di sini. Besok kalian semua pergi bekerja. Aku sendirian di rumah pasti membosankan. Wancing, bagaimana kalau kau carikan aku pekerjaan? Di tempatku sedang kekurangan seorang satpam, tukang listrik, dan teknisi reparasi. Apakah kau mau? Tidak masalah. Saya bisa melakukan apa saja. Kalau begitu besok kamu datang untuk bekerja ya. Kamu tahu di mana gedung grupmu kan? Tahu, besok saya akan melapor. Di mana ya bagian logistik? Bukankah dia Lizimo, teman SMA aku? Kenapa dia ada di grupmu? Grupmu bagus juga ya. Seragam pegawainya juga bagus. Tempat parkir ini besar sekali. Memang pantas grupmu. Kekuatan finansialnya kuat sekali. Lizimo, kamu Lizimo kan? Anda siapa? Ini saya, Yuan Liji. Jangan bilang kamu tidak ingat saya ya. Yuan Lijie. Oh, aku ingat sekarang. Kau teman sekolahku di SMA. Kenapa kau harus berpikir selama itu? Apa aku sebegitu tidak mencoloknya di kelas?
Maaf, aku memang kurang baik dalam mengingat sesuatu. Lain kali buka matamu lebar-lebar. Hei, penampilanmu seperti ini. Kau seorang satpam. Ya, bagaimana kau bisa jatuh miskin seperti ini? Ya, ini karena tuntutan hidup kan. Sekarang ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Kau pintar sekali mencari alasan untuk dirimu sendiri. Menurutku kau hanya malas. Yuan Lijie, apa maksud perkataanmu? Apa maksudku ini? Kau tidak mengerti juga. Bahkan pengemis pun lebih rajin daripadamu. Kau, Kenapa aku? Coba lihat teman-teman sekolahmu dulu. Siapa yang tidak punya mobil dan rumah? Lihatlah dirimu, hanya jadi satpam. apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan? Hei, kau ingat tidak saat kau di SMA? Kau yang paling berprestasi. Kenapa setelah kau keluar dari sekolah, jadi tidak berguna? Oh ya, apa kamu sudah beli rumah? Aku belum beli rumah. Apa? Sudah bertahun-tahun lulus. Kamu belum juga beli rumah? Yuan Lijie, Kamu masih bisa marah? Kenapa? Tidak terima. jangan pamer padaku. Kalau bukan karena orang tuamu kaya, apa kamu bisa beli rumah, ha? Kata-katamu itu justru mengingatkanku. Bukan cuma aku yang lebih kaya darimu, tetapi orang tuaku juga lebih kaya daripada orang tuamu. Jangan menghina orang tuaku. Aku akan menghina orang tuamu. Memangnya kamu bisa apa? Lizimo, aku beritahu kamu, anak dari seorang pecundang akan selalu menjadi pecundang. Jangan pernah berpikir untuk bangkit. Kamu keterlaluan. Tidak punya kemampuan apa-apa, tapi emosinya besar sekali. Memangnya kamu mau memukulku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Kalau kamu berani memukulku, aku akan membuatmu menyesal. Baik, itu katamu. Dasar binatang, segera lepaskan Direktur Yuan itu. Kamu siapa? Aku kepala keamanan yang baru. Cepat lepaskan Direktur Yuan. Kamu siapa? Apa Direktur Yuan ini orang yang bisa kamu ganggu? Aku tak peduli apakah dia direktur kera atau direktur monyet. Dia menghina orang tuaku dan aku akan... Kamu orang baru ya? Aku belum pernah melihatmu. Karena kamu orang baru, minta maaf saja baik-baik pada Direktur Yuan. Dengan sikap yang tulus ya. Siapa tahu Direktur Lihat ini, Yuan akan asal memaafkan. kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Kenapa aku harus minta maaf? Lagi pula, kamu kepala keamanan, sama saja seperti seekor anjing itu. Lihat apa yang kamu katakan, memang kita satpam ini bukan anjing ya. Kamu, Itu namanya menyadari diri sendiri. Sedangkan kamu, Lizimo, kamu bahkan anjing kampung. Tidak pantas. Yuan Lijie, Nih, ini uang tip karena kau sudah membuatku senang. Siapa namamu? Terima kasih Direktur Yuan. Nama saya Zhang Xiaoyang. kau tidak peduli lagi dengan harga dirimu? Apa gunanya harga diri? Apa harga diri bisa menghasilkan uang itu? Lihat uangnya datang sendiri kan? Kau tidak mau jadi anjing ya? Ada begitu banyak uang di sini. Asal kau mau merangkak di bawah selangkangan saya. Semua uang ini milikmu. Yuan Lijie, apa yang kau katakan? Kau masih berani melawanku ya? 20 juta rupiah masih belum cukup ya? 40 juta rupiah, 60 juta rupiah, 80 juta rupiah sudah cukup belum? Yuan Lijie, penampilanmu saat ini benar-benar seperti badut. Bocah sialan, uang receh yang saya buang ini bahkan cukup untuk gajimu selama setahun. Dasar pecundang. Jaga bicaramu. Direktur Yuan memintamu berlutut, itu tandanya dia menghargaimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Satu kotak ini berisi 1 miliar rupiah. Asal kau mau berlutut dan bersujud 10 kali kepadaku, semua uang ini akan jadi milikmu. Jadi, orang kaya bisa menghina orang lain ya? Benar sekali, orang kaya memang bisa menghinamu. Lalu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bodoh, 1 kali sujud bernilai 40 juta rupiah. Kalau aku, pasti sudah 10 kali sujud. Pria saya, siapa yang berani menyuruhnya berlutut? Wancing, Direkturmu, Direkturmu, kenapa Anda ada di sini? Jika saya tidak datang, pria saya akan dipaksa berlutut oleh kalian. Direkturmu, dia. Kenapa dia pria Anda? Apa urusanmu? Kalau aku bilang dia priaku, ya dia priaku. Dia yang duluan mengejekku. Begitukah? Wan King, direkturmu, Yuan Lijie,
Dia yang menghinaku duluan, dan dia juga menghina orang tuaku. Dia berbohong. Kamu kepala keamanan di sini? Coba katakan padaku apa yang terjadi. Jika kamu berani berbohong, aku akan pastikan kamu tidak bisa berkarir di Jiangcheng lagi. Aku, Bicara, Direkturmu, dengarkan penjelasanku. tutup mulutmu. dia yang duluan menghina Lizimo. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dasar kau bajingan. Jangan mengada-ada. Yuan Liji, jangan berpura-pura baik di depanku. Apa menurutmu aku tidak tahu seperti apa dirimu? Kau pikir karena punya sedikit uang, kau jadi bersikap seolah tidak takut pada siapapun. Mu Wan King, kau mengucapkan semua itu. Apa kau tidak takut pada grup Yuan? Tidak. Apapun yang dilakukan grup Yuan, aku tidak takut. Kau, Kalau bukan karena menghormati ayahmu, hari ini aku pasti akan membuatmu keluar dengan merangkak. Mu Wan King, kau berani sekali. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan memutuskan semua kerja sama dengan grup Yuan. Sekarang, enyah dari hadapanku sejauh mungkin. Sedangkan kau pergi ke departemen SDM dan ambil gaji 3 bulanmu, lalu keluar dari grup Muku. Jangan, Direkturmu, jangan. Aku baru saja menjadi kepala keamanan, aku tidak mau pergi. Cepat pergi sana, menjijikan sekali. Apa yang mau kau lakukan? Lizimo, tolong bicarakan pada Direkturmu agar aku tetap di sini. Lagi pula, kau bisa mendapatkan uang di mana saja. Aku tidak ingin menghalangi rezekimu. Lizimo, bukan Kak Li, Direktur Li, tolong bicarakan pada Direkturmu, aku mohon. Pergi. Ya sudah, aku pergi. Terima kasih, Direkturmu. Panggil saja namaku, kedengarannya aneh dan tidak biasa. Tapi, Kau tidak perlu berpikir macam-macam. Kau adalah pegawaiku, membantumu adalah hal yang harus aku lakukan. baiklah. Aku masih ada urusan. Kau parkirkan mobilku dengan baik. Baik, Direkturmu. Sudah aku bilang, jangan panggil aku direkturmu. Lalu aku harus memanggilmu apa? Ini perusahaan, apa masalahnya jika aku memanggilmu Direkturmu? Terserah kau saja. Setelah memarkir mobil, temui aku di atas. Wan Qing kok sepertinya marah. Padahal aku juga tidak mengganggunya. Ini apa? Jangan-jangan dia berganti pakaian di mobil? Untung saja tidak ada yang melihat. Kalau tidak, reputasiku yang baik ini akan hancur. Apakah perampok menggunakannya untuk merampok? Wah, dia benar-benar terlihat seperti perampok. Wah, harum sekali. Direkturmu, ini kunci Anda. Oh, tunggu. Apa kamu bisa memijat? Tentu saja saya bisa memijat. Direkturmu, jangan khawatir, saya bisa melakukan apa saja. Kebetulan leherku 2 hari ini selalu terasa kaku sekali. Pijat aku. 2 orang di ruangan yang sama. Apa kamu tidak takut kayu bakar kering ini akan berubah menjadi api yang membara? Ada apa? Belum juga kemari. Saya jelaskan dulu ya. Meskipun saya bisa memijat, tapi teknik saya tidak terlalu bagus jadi. Hei, jangan pakai jadi. Cepat kemari dulu. Baiklah, saya datang ya. Bukankah kamu bilang kamu tidak terlalu bisa memijat? Ini kan pijatanmu bagus sekali. Direkturmu, Anda terlalu lama membungkuk saat bekerja. Anda harus lebih memperhatikan olahraga loh. Kamu tahu itu. Kamu memang cukup berbakat. Karena saya sudah memilih untuk memijat Anda, maka saya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah keahlian yang diwariskan dari nenek moyang saya. Tenaganya bisa sedikit lebih kuat lagi. Seperti ini bisa. Kurang kuat. Santai saja, Anda tinggal berbaring dan menikmati pijatannya. Saya akan bertahap meningkatkan intensitas. Baik, lakukan saja apapun yang Anda mau. Pijatan Anda benar-benar enak, seluruh tubuh saya terasa rileks. Direkturmu, Anda terlalu lama membungkuk saat bekerja. Bau Anda sampai kaku, Anda harus benar-benar lebih memperhatikan diri sendiri. Ya, saya akan melakukannya, terasa sangat nyaman sekali. Direkturmu, berikutnya saya akan menggunakan tenaga lebih. Baik, silakan gunakan saja tenaga Anda. Mungkin akan sedikit sakit, tahan sebentar.
Apakah ini terasa sakit sekali? Oh, tidak. Silakan lanjutkan pijatannya. Meskipun sedikit sakit, tapi ini cukup melegakan. Apa yang Anda katakan itu sepertinya terdengar aneh bagi saya. Apa yang Anda pikirkan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Oh, ya, saat kita berdua saja, jangan panggil saya direkturmu lagi. Kalau begitu saya harus panggil Anda apa? Panggil Anda istriku? Terserah Anda mau memanggil apa, yang jelas tidak boleh memanggil direkturmu. Kalau tidak, rasanya terlalu canggung. Pijatan di bahu sudah selesai. Aku akan memijat lehermu sekarang. Leher adalah bagian yang paling sakit. Aku tahu. Ya, di sana, tepat di sana, tekan lebih keras. Aku sungguh suka kalau kamu menekan dengan kuat. Aku mengerti. Bagaimana rasanya? Rasanya lumayan. Kalau begitu, istriku yang terhormat, istirahatlah sebentar. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan dariku? Untuk sementara tidak ada. Oh ya, jemput aku saat pulang kerja nanti. Baiklah, aku akan menuruti semua perintah dari istriku yang terhormat. Mu Wan King, dasar kau wanita murahan. Suatu hari nanti aku akan membuat hidupmu jauh lebih buruk daripada kematian. Dan kau juga, Li Zimo, kau hanyalah seekor anjing peliharaan Mu Wan Qing, kan? Beraninya kau menghinaku? Aku sungguh kehilangan pekerjaanku. Semua ini karena ulah kalian. Meng Meng memang yang terbaik. Meng Meng mau mengobrol denganku. Selamat datang semuanya di ruang siaran langsung Ning Meng. Meng Meng? Aku sangat menyukaimu. Aku suka sekali mendengarkan suaramu. Terima kasih atas hadiahnya, Kak Xiaoqiang. Meng Meng sayang kakak. Ning Meng, bisakah kamu mengecilkan suaramu sedikit? Suara ini adalah si bajingan Li Zimo itu. Meng Meng, aku tahu di mana kamu berada. Kamu bersama Li Zimo. Meng Meng, aku memberimu begitu banyak hadiah. Bertemu denganmu pasti tidak sulit, kan? Ning Meng, kamu belum tidur selarut ini? Aku sudah pindah ke kamar lain. Kenapa kamu masih bisa mendengar suaraku? Istirahatlah lebih awal. Jaga dirimu baik-baik. Baiklah, kalau begitu kamu juga bisa tidur lebih awal ya. Meng Meng, jadi kamu tinggal di sini? Li Zimo, kamu sungguh populer di kalangan wanita, sampai membuatku cemburu, sangat iri. Suatu hari nanti aku akan membuatmu tahu siapa yang hebat. Ning Meng hari ini lucu sekali. Kak Zimo, bisakah kamu datang menemuiku sebentar? Ada apa, Ning Meng? Ada perlu apa mencariku? Kak Zimo, menurutmu apakah aku lucu hari ini? Lucu, sangat lucu. Tapi sudah selarut ini, aku yang lucu ini malam ini harus siaran langsung. Aku lapar sekali, perutku sampai kempes. Kalau lapar, kamu bisa saja pesan makanan dari luar. Aku gadis lucu ini. Aku bilang aku lapar padamu, tapi kamu diam saja. Meskipun kamu lucu, kamu bukan pacarku. Baiklah kalau begitu, mulai dari sekarang aku pacarmu sampai kita selesai makan nanti. Kamu menawarkan diri jadi pacarku. Kamu yang bilang begitu. Kalau begitu aku akan coba bagaimana menjadi pacarmu. Kamu mau apa? Menurutmu aku mau apa? Aku ini pacarmu, peluk dan cium itu hal yang normal kan? Jangan mendekat, aku tidak mau makan makananmu lagi. Memangnya kamu bisa menolak begitu saja? Kak Zimo, kamu mau apa sih? Aku akan memasak mie untukmu. Kamu mau makan tidak? Boleh, tapi jangan pakai daun bawang ya. Baiklah, aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Aku juga lapar. Asyik, Meng Meng sayang kamu. Tapi bahan-bahan di rumah sepertinya kurang. Aku beli sebentar ya. Oke, kalau begitu Meng Meng tunggu ya.
Kak Zimo, kamu lupa bawa kunci ya? Kamu siapa? Meng Meng, aku akhirnya bertemu denganmu. Kamu siapa? Tolong. Meng Meng, aku ini penggemarmu. Meng Meng, janji padaku, kamu diam dulu dan jangan lari, aku akan melepaskanmu. Mau? Ha? Meng Meng, aku ini penggemarmu, aku sangat menyukaimu, aku sudah memberimu banyak hadiah. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita kenalan sekarang. Namaku Zhang Shaoqiang, kamu? Namaku Ning Meng. Jangan menangis. Aku bilang jangan menangis. Apa aku semenakutkan itu? Lihat wajahku, Aku tak bisa mengendalikannya. jangan menangis. Meng Meng, maafkan aku. Aku Zhang Shaoqiang. Aku sudah lama menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku tidak mengenalmu. Aku sudah punya pacar. Bagaimana mungkin kamu sudah punya pacar? Apakah pacarmu si tidak berguna itu, Lizimo? Bagaimana kamu bisa mengenal Kak Zimo? Dasar wanita murahan, pacarmu hanya boleh aku, kalau tidak kamu hanya bisa mati. Kak Zimo, tolong aku. Kamu masih berani memanggil namanya? Lizimo, mengapa kamu bisa mengenal direkturmu dan bahkan tinggal bersamanya? Mengapa hanya aku yang kehilangan pekerjaan? Apa yang tidak bisa kudapatkan? Orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Kumohon lepaskan aku. Meng Meng, mie instan di minimarket sudah habis. Bagaimana kalau kita siapkan makanan apa saja di atas? Meng Meng sedang sibuk sekarang, dia tidak lapar. Kamu siapa? Baru beberapa hari yang lalu kita bertemu, kamu sudah tidak ingat aku? Suaramu. Kamu Zhang Shaoqiang. Dasar sampah, ingatanmu benar-benar buruk. Cepat naik ke sini, kalau tidak, Meng Meng bisa kehilangan nyawanya. Kamu tenanglah. Aku akan segera naik sekarang. Naik saja dulu baru kita bicara. Zhang Shaoqiang, kamu tenanglah. Jangan lakukan hal bodoh. Zhang Shaoqiang, kalau ada masalah hadapi aku saja. Lepaskan Meng Meng. Menurutmu itu mungkin. Meng Meng adalah gadis yang paling kusukai. Aku menonton siaran langsungnya setiap hari. Aku menghabiskan banyak sekali uang untuknya. Aku memimpikannya. Kak Zimo, tolong aku. Diam kau. Begini, lepaskan Meng Meng. Aku akan anggap tidak terjadi apa-apa. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Omong kosong. Aku memberikan hadiah kepada Meng Meng dengan tulus. Aku hanya tidak bisa terima sampah sepertimu tinggal bersama Dewi kesayanganku. Kamu. Kita bisa membicarakannya. Bicara? Kamu yang membuatku kehilangan pekerjaan. Bagaimana aku bisa bernegosiasi denganmu? Tidak mungkin. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau berhenti? Begini saja, kamu berlutut dan memohon ampun. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Jangan. Kamu. Baik, aku akan melakukannya. Asalkan kamu melepaskan Meng Meng. Jangan. Kak Zimo, jangan percaya padanya. Dia hanya membohongimu. Tidak apa-apa, ada aku. Tenang saja. Zhang Shaoqiang, kuharap kamu menepati janjimu. Jangan mendekat. Asal aku berlutut, kamu akan melepaskan Meng Meng. Tidak masalah, asalkan kamu berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan membiarkannya pergi. Jangan. Tunggu. Itu terlalu mudah, kurang seru. Ayo kita lakukan sesuatu yang lebih seru. Apalagi yang kau mau? Kau masih berani mengajukan syarat padaku? Baiklah katakan, asalkan kau melepaskan Meng Meng, aku akan melakukan apapun. Aku mau kau berlutut di tanah. Sambil menampar dirimu sendiri, kau minta maaf padaku. Lizimo, jangan salahkan aku. Ini salahmu sendiri. Kak Zimo, jangan dengarkan dia. Baik, aku akan melakukannya. Asalkan kau melepaskan Meng Meng, aku akan melakukan persis seperti yang kau katakan. Tentu saja, asalkan kau melakukan persis seperti yang kukatakan, aku tidak akan menyakiti Meng Meng. Lakukan. Apa? Aku akan memberimu pelajaran karena mengganggu Meng Meng. Karena mengganggu Meng Meng, karena mengganggu Meng Meng. Aku akan memberimu pelajaran karena mengganggu Meng Meng, karena mengganggu Meng Meng. Wancing, kalau kau mau memukul seseorang, ambil vas atau semacamnya. Kau pikir kau bisa membunuhnya dengan buku? Ah, bener juga.
Kenapa aku mengambil buku? Sejak kapan kau, Jalang, masuk ke sini? Kamu, Zimo, hati-hati. kutikam kau mati. Dia ini membawa pisau juga. Dasar sampah, lepaskan aku. Jangan harap, Lizimo, lepaskan aku. Kalau tidak, aku habisi kalian. Wan King. Kamu segera laporkan polisi. Meng Meng, kamu pergi panggil orang properti kemari. Jangan lapor polisi, jangan lapor polisi. Aku hanya mabuk, aku hanya bercanda dengan kalian. Bercanda? Saat dimasukkan ke penjara, bercandalah dengan teman satu selmu, ya? Jangan-jangan, Sudahlah, Meng Meng. Dia sudah dibawa pergi oleh polisi. Tidak perlu takut lagi ya. Mu Wancing, kamu benar-benar bodoh memukulnya pakai buku. Untung saja Zhang Shaoqiang ini juga orang yang tolol. Kalau tidak, kalau dia mengeluarkan pisau untuk menusuk kalian hari ini, itu akan merepotkan. Kamu pintar, kamu hebat, puas. Saat itu aku juga panik kan. Makanya aku asal ambil barang untuk memukulnya. Bagaimanapun juga, dia sudah aku buat pusing, tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya Meng Meng bisa lari kan. Oke. Kalian tidurlah dulu. Aku tidak akan tidur malam ini. Aku akan menjaga kalian berdua. Terima kasih Kak Wan King, Kak Zimo. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah bicara dengan Zixuan, dia seharusnya segera kembali. Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Kamu masih menertawakanku. Kamu lucu sekali. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi. Aku mau tidur. Kak Zimo, aku sangat takut. Kalau kamu tidak datang, aku tidak tahu harus bagaimana. Tenang saja, Zhang Shaoqiang sudah dibawa polisi. Dia akan menerima hukuman yang pantas. Kak Zimo, untung ada kamu hari ini. Jangan hanya berterima kasih padaku. Kalau bukan karena Mu Wancing yang menyadari sesuatu yang tidak beres lebih dulu dan bersembunyi di kamar tidak keluar, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah berterima kasih pada Kak Wan King. Oh, bagaimana kamu berterima kasih padanya? Begini. Bagaimana caramu berterima kasih padanya? Maka begitu jugalah caramu berterima kasih padaku. Kak Zimo, kamu juga mau? Tentu saja, boleh berterima kasih padanya, tapi tidak boleh padaku. Baiklah. Kalau begitu, tutup matamu dulu. Ucapan terima kasih yang aneh. Harus menutup mata segala. Tutup saja matamu dulu. Kamu baru saja menciumku. Memang begitulah caraku berterima kasih pada Kak Wan King. Oh, ternyata begitu. Aku tidak mau dibilang mengambil kesempatan darimu. Kak Zimo tidak mengambil kesempatan dariku. Kak Zimo menyelamatkanku. Meskipun Kak Zimo mengambil kesempatan dariku, aku juga rela. Cuaca hari ini bagus sekali. Aduh Kak Zimo, bersikaplah serius. Aku sangat serius. Sungguh-sungguh. Aku sudah mengantuk. Apa Kak Zimo tidak tidur? Aku tidak mengantuk. Aku akan menjaga kalian hari ini. Kalian tidurlah dulu. Kalau begitu, aku mau tidur sambil memeluk Kak Zimo. Apa tidak apa-apa? Aku belum mandi loh. Tidak apa-apa, aku suka aroma tubuh Kak Zimo. Kalau kamu seperti ini dan dilihat oleh Qiu Zixuan. Kak Zixuan sudah tidur, dia tidak akan melihatnya. Baiklah, kalau begitu tidur saja sambil memelukku seperti ini. Siapa bilang aku tidur? Kak Zixuan, kukira. Meng Meng, kau kira apa? Aku. Tidak benar, tidak benar. Kenapa aku merasa seperti ketahuan selingkuh ya? Perasaanmu tidak salah. Kamu tertangkap basah. Aku bukan pacar kalian. Lalu, kenapa saat kamu memeluk Meng Meng tadi, kamu tidak ingat bahwa kamu bukan pacarnya? Itu karena Meng Meng tidak bisa tidur jadi aku. Tidak perlu menjelaskan, aku mengerti semuanya. Namanya juga laki-laki. Astaga, apa-apaan ini? Aku sama sekali tidak punya niat buruk. Tidak ada niat buruk sedikit pun. Lihat, Meng Meng sampai malu dibuat olehmu. Cepat katakan, kalian berdua tadi melakukan apa? Aduh, Meng Meng, dengan penampilanmu itu bagaimana aku harus menjelaskan? Aduh, semakin dijelaskan semakin kacau. Jadi, kamu tidak perlu menjelaskan. Apa yang Meng Meng mau, aku juga mau. Apa yang Meng Meng mau, kamu juga mau? Zimo, aku juga takut, aku juga tidak bisa tidur di malam hari. Bagaimana kalau kau juga tidur denganku malam ini?
Sofa ini hanya sebesar ini. Bagaimana kita bertiga bisa muat? Tidak masalah, aku bisa tidur di atasmu. Aku bilang kalian. Tidak bisa. Aku lebih ringan. Aku yang akan tidur di atas Kak Zimo. Aku yang mengusulkannya lebih dulu, jadi aku yang harus melakukannya. Tidak boleh. Aku yang akan tidur di atas Kak Zimo. Bukan, aku bilang, bisakah kalian mendengarkan pendapatku? Tidak bisa. Lizimo, saat dua wanita cantik sedang berdebat, kau harus belajar diam, mengerti? Betul-betul. Tunggu sampai kami memutuskan siapa yang duluan, baru kau bicara. Siapa yang duluan dan siapa yang belakangan sih? Kalian bicara seolah-olah aku ini mucikari di rumah bordil. Kalian? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Ini belum berakhir. Sofa ini hanya sebesar ini. Memang tidak akan muat. Kau tetap harus memilih salah satu dari kami untuk tidur di atasmu, kan? Betul-betul. Kamu harus memilih salah satu. Aku tidak ingin memilih. Meng Meng, Jixwan, kalian berdua baik-baik saja. Kalian mainlah, aku pergi duluan. Calon istri, dengarkan penjelasanku. Kalian sudah berpelukan, apalagi yang harus dijelaskan? Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bersalah. Awalnya aku mengira kamu adalah pria yang jujur, tidak disangka. Kalian berdua, setiap hari seperti tidak pernah melihat pria. Tentu saja pernah melihat pria, tapi pria sebaik Lizimo belum pernah terlihat. Betul-betul, Kak Zimo sangat baik padaku. Masih saja menyangkal, sudah ciuman dan berpelukan. Memalukan sekali. Kami tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak bisa menahannya. Apa katamu? Sudahlah, karena Zhang Xiaoqiang sudah dibawa pergi, kalian semua tidurlah sana. Kau juga tidurlah, hari ini aku akan jadi dewa pelindung kalian. Baiklah. Oh, tunggu. Bahuku masih agak sakit, pijat lagi dong. Apa kau kecanduan dengan teknik? Pijat saja. Kalau begitu, kau berbaringlah dengan nyaman di sofa. Aku akan memberimu pijatan yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman maksudnya. Apa kau sudah siap? Kok bisa mulai? Kenapa? Sakit sekali? Agak sakit. Kalau begitu, aku akan melakukannya lebih pelan. Tapi aku masih ingin kau menguatkan sedikit tenaga. Baiklah. Apapun yang dikatakan calon istriku, akan aku turuti. Kamu juga tahu kalau aku ini calon istrimu, kan? Istri? Apa yang kamu katakan? Wah, enak saja menikmati pijatan diam-diam. Dia memang biasa bersikap seperti kakak tertua dan ingin memonopoli Lizimo sendirian. Tidak bisa, Kak Zimo bukan cuma miliknya, dia milik kita semua. Katakan, kalian berdua diam-diam melakukan apa di sini? Aku sedang memijat direkturmu. Dia sangat lelah karena bekerja akhir-akhir ini. Makanya. Aduh, tiba-tiba leherku juga terasa sangat pegal. Bagaimana kalau kamu juga memijatku sebentar? Betul, Kak Zimo. Pinggangku juga sakit. Pijat aku juga ya. Kalian? Aku mau bilang ya, Wan Qing, jangan salahkan kami. Jelas-jelas kamu sendiri yang rakus. Benar, kamu sampai lupa hubungan persaudaraan. Mana mungkin aku lupa hubungan persaudaraan. Tapi kamu jelas-jelas mau memonopolinya. Dan sendirian saja merepotkan Kak Zimo. Aku? Aku memonopoli bagaimana? Lizimo adalah karyawanku. Aku yang menggajinya. Apa tidak boleh aku menyuruhnya memijat bahuku sebentar? Bukan hanya soal uang kan? Aku juga punya uang. Lizimo, pijat bahuku. Aku beri kamu 18 juta rupiah. Aku juga punya uang. Kak Zimo, pijitin aku juga dong. Kalian berdua sana masuk dan tidur. Dan kau juga masuk ke kamar. Kenapa kau memarahiku? Aku tidak melakukan apa-apa. Wah, direktur wanita ini sedang marah besar. Lizimo, ayo kita cepat kabur. Hei, bukan begitu. Aku tidak berbuat salah. Lizimo, menurutmu apakah aku terlihat bagus memakai ini? Cukup bagus. Cuma cukup bagus, tidak bisa. Aku harus ganti yang lain. Kalau begitu, bagaimana dengan warna yang ini? Rasanya tidak sebagus setelan sebelumnya. Tidak bisa. Aku merasa semua pakaian ini sudah ketinggalan zaman. Bagaimana kalau kau menemaniku keluar untuk membeli baju? Aku tidak terlalu paham soal padu padan pakaian. Tidak apa-apa. Kebetulan hari ini kau libur. Kau bisa datang dan membawakanku tas belanja. Baiklah, membawakan tas itu bisa saja. Tapi kau harus mentraktirku makan. Tidak masalah. Asal kau menemaniku,
Aku akan membawamu makan di restoran mewah. Di luar dingin. Kau masuk duluan, aku mau telepon sebentar. Baiklah kalau begitu, aku akan berkeliling sendiri dulu. Halo? Apa katamu? Butuh pinjaman? Aku yang dari keluarga Li Longyin. Tunggu aku butuh, aku akan pinjam darimu. Wah, bukankah ini Lizimo? Kau lagi, kenapa kau menggangguku seperti bayangan? Aku mengganggumu. Kenapa kau tidak bilang kalau kau yang selalu berkeliaran di depan mataku? Aku ada urusan, minggir sana. Aku tidak mau. Kau pikir kau itu siapa? Terakhir kali ada direkturmu yang membelamu. Sekarang tidak ada siapa-siapa di sisimu. Kau ini sih tidak berguna. Memangnya kau ini siapa? Sekalipun tanpa direkturmu, aku tetap berani memukulmu. Kau percaya atau tidak? Apa aku belum cukup mengenalmu? Kau hanya suka mengandalkan wanita di belakangmu untuk mendukungmu. Dasar pria tak tahu malu yang hidup dari wanita itu. Maksudmu? Kau ingin mencobanya? Coba saja. Kenapa juga aku harus membahayakan diri sendiri? Pusat perbelanjaan ini milikku. Aku bisa memanggil belasan petugas keamanan untuk menghajarmu dalam sekejap mata. Yuan Li Jie. Sama seperti saat di sekolah dulu. Kau ini tidak ada apa-apanya. Hanya suka memanggil orang lain. Aku punya orang untuk diminta bantuan, jadi mengapa tidak kuminta? Dasar pecundang? Kau tidak pantas untuk kutangani sendiri. Sebaiknya kau hentikan omong kosong ini. Kalau berani, panggil saja orang-orangmu. Aku khawatir kemampuan bertarungku tidak akan bisa kau tahan. Ya, berkelahi itu urusan orang rendahan. Apa aku perlu berkelahi di jalanan dengan anjing kampung sepertimu? Aku, Yuan Li Jie, punya banyak uang dan bisa memanggil banyak orang. Aku akan katakan sekali lagi, minggir. Lizimo, apa kamu tahu kenapa nasibmu buruk sekali? Itu karena kamu terlalu keras kepala. Kamu tidak tahu caranya merendahkan diri. Kenapa aku, Lizimo, harus merendahkan diri di hadapanmu? Tadi aku dengar kamu menelepon. Orang yang menagih utang sudah mencarimu. Kamu sangat butuh uang, kan? Ngomong-ngomong, bukannya kamu punya seorang direktur wanita? Temani saja dia. Bersenang-senanglah, bermanja-manjalah. Buat dia senang. Bukankah uang akan datang sendiri? Apa katamu? Hahaha. Kekurangan uang itu bukan masalah besar. Coba kamu lihat di mall. Siapa orang di sana yang tidak butuh uang? Meskipun saya benar-benar kekurangan uang, itu bukan urusanmu. Bagaimana kalau begini saja? Perusahaan saya kebetulan sedang mencari seseorang untuk membersihkan toilet. Saya akan memberimu gaji 60 juta rupiah per bulan. Bagaimana? Oh, jadi dengan mengatakan itu kamu mencoba mempermalukan saya dengan uang, ya? Iya. Memangnya kenapa? Dasar orang miskin. Saya memberimu gaji 60 juta rupiah per bulan penuh. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan seperti ini seumur hidupmu. Yuan Li Jie, saya benar-benar sudah lama sekali menahan diri terhadapmu. Marah ya? Mau main fisik bukan? Sebaiknya kamu benar-benar memikirkan baik-baik konsekuensinya. Kalau kamu berani memukulku, saya akan segera memanggil petugas keamanan untuk mematahkan kakimu. Pukul saya. Ayo pukul saya. Zimo, ada apa? Wah, ada wanita cantik yang datang. Dasar anjing rendahan. Keberuntunganmu dengan wanita benar-benar bagus sekali ya. Saya bilang kenapa kamu tidak naik-naik. Ternyata ada orang yang menghalangimu di sini. Kamu siapa? Pacar si sampah ini. Betul, aku adalah pacar dari Lizimo. Zixuan, kamu. Kami saling mencintai. Nona, kamu bersama anjing kampung ini. Dan dia miskin pula. Bukankah itu menyia-nyiakan kecantikanmu? Bukankah itu tidak perlu dikhawatirkan olehmu? Si jelek Zimoku sangat mencintaiku. Kamu bilang aku jelek? Memangnya bukan begitu? Astaga, jangan-jangan tidak ada yang pernah bilang kamu jelek sejak kecil. Kamu? Mendengarmu bilang begitu. Sepertinya dia memang sedikit jelek. Kalian pasangan anjing. Bukankah dia pacarmu Wang King? Kenapa sekarang dia pacarmu juga? Apa dia punya modal sebesar itu sehingga bisa membuat kalian berdua mengikutinya? Yuan Li Jie, jaga bicaramu. Sudah lama aku tidak semarah ini. Yuan Li Jie, kan? Oh, kamu marah. Lalu kamu bisa melakukan apa padaku? Grup Saya ini. Yuan, kan? Bagaimana kau tahu? Sepertinya kau belum mengenalku. Namaku Qiu Zixuan, putri tertua dari Qiu Tianchu, keluarga Qiu. Kau putrinya Qiu Tianchu.
Keluarga Qiu itu apa? Hebatkah? Tentu saja hebat. Entah apakah bisa dibandingkan dengan keluarga Yuan. Kau tidak mungkin. Kau tidak mungkin Putri Qiu Tianchu. Kenapa aku tidak boleh menjadi putri Qiu Tianchu? Nona besar keluarga Qiu yang terhormat. Bagaimana bisa menyukai sampah ini? Dia hanya seorang pria rendahan. Dengan kelebihan apa hingga Nona Qiu menyukainya? Hei, kau ini siapa? Apa urusanmu? Baiklah. Kalian berdua, dasar pasangan tidak tahu malu, mau menakutiku dengan ketenaran keluarga Qiu, ya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian harus memberiku penjelasan. Entahlah, Tuan Muda Yuan mau kami beri penjelasan seperti apa? Awalnya, aku ingin menyuruh Li Zimo membersihkan toiletku. Tapi sekarang, kamu sangat menarik. Bagaimana kalau kamu menemaniku selama beberapa hari? Masalah ini akan kuanggap selesai. Yuan Li Jie, apa kamu sakit jiwa? Tuan Muda Yuan, kamu sangat menyukaiku. Asal kamu mau. Bagaimana kalau kamu berikan grup Yuan kepadaku? Apa katamu? Jika kamu memberikan grup Yuan kepadaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Apa mungkin hanya kalian berdua? Yang satu anjing kampung, yang satu penipu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sepertinya kamu benar-benar ingin dipukuli. Karena kamu tidak mau memberikannya. Kenapa? Kamu masih menginginkan grup Yuan milikku? Hanya dengan mulutmu, kamu sudah menjadi orang keluarga Qiu. Sungguh lucu. Aku bahkan bisa mengatakan aku adalah orang keluarga Li Longyin. Aku bisa dengan mudah membeli grup Qiu milikmu. Hahaha. Tidak terima ya, kalau begitu. Jangan salahkan aku, kalau aku bersikap kurang ajar. Setelah saya selesai menelepon ini, grup Yuan akan langsung bangkrut. Sekarang penipu bahkan membohongi diri mereka sendiri. Halo, Tetua Ge, 3 menit. Setelah 3 menit, saya ingin mendengar kabar kebangkrutan grup Yuan. Baik, Nona. Berakting saja sesukamu. 3 menit, kau bisa menghancurkan grup Yuan milikku dalam 3 menit? Ada apa ini? Teleponku. Kenapa? Angkatlah. Halo, ini saya. Direktur Yuan. Semua pemasok, semuanya mengakhiri kerjasama dengan grup Yuan. Apa? Situasi apa ini sekarang? Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya membayar denda pembatalan kontrak lalu memblokir kita. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bukankah baru saja saya katakan bahwa grup Yuan akan bangkrut? Tidak mungkin. Grup Yuan milikku. Jangan terburu-buru. Beberapa hari lagi kau bisa pergi ke jalanan untuk mengemis. Kamu, Yuan Li Jie, kamu bahkan ingin memukul wanita. menyingkirlah. Kau sampah. Sudah pasti hari ini dia harus memberiku pertanggungjawaban. Jauhi dia. Li Zimo, minggir. Dasar tidak berguna. Grup Yuanku menghasilkan jutaan rupiah dalam semenit. Apa kamu mampu membayarnya? Apa urusannya denganku dan Zixuan? Singkirkan dirimu dariku. Kenapa kekuatanmu sangat besar? Sudah kubilang kamu tidak tahan dengan pukulanku. Yuan Li Ji, grup Yuanmu sudah tamat. Lain kali sebelum menindas orang, tolong berhati-hatilah sedikit. Kalau sampai kamu mengganggu tokoh besar lagi, nyawamu mungkin hilang. Nona Qiu, aku tidak tahu berterima kasih. Kumohon, maafkan aku. Memaafkanmu? Saat kamu menindas pacarku, apa kamu pernah berpikir untuk membiarkannya? Li Zimo, aku salah. Cepat suruh pacarmu mengampuniku. Aku tidak bisa mempengaruhi keputusannya. Apa yang ingin dia lakukan? Itu urusannya. Li Zimo, Tapi, melihat kondisimu sekarang, aku memang merasa sangat senang. kakak kau, Li Zimo, aku mohon padamu. Demi masa-masa kita sebagai teman sekelas, maafkan aku. Aku Tidak, bilang ini bukan keputusan yang bisa kuambil. aku tidak bisa kehilangan grup Yuan. Tidak bisa. Jangan berlagak menyedihkan di sini. Menjijikan sekali. Ayo kita pergi, Li Zimo. Li Zimo, aku salah. Menyingkir. Li Zimo, semua yang mengganggumu harus membayar mahal. Sungguh terima kasih karena kau telah datang menyelamatkanku. Tapi aku tidak menyangka. Kau adalah nona besar keluarga Qiu. Dengan kecantikan alaminya, kau bahkan tidak menyadarinya. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Nona besar keluarga Qiu yang terhormat. Pergi keluar untuk bekerja sebagai pramugari. Tidak juga, aku hanya kebetulan suka seragam pramugari. Li Zimo, apa kau menyukainya?
Sedikit suka. Kalau Lain kali begitu. aku akan memakainya khusus untukmu. Ini sedikit tidak pantas. Lagi pula, kau itu istimewa. Oh, benar. Bukannya kau ingin membeli piyama? Kebetulan di sini ada toko piyama. Mau lihat-lihat? Tentu saja. Hei, Lizimo, kau suka pakaian dengan gaya seperti apa? Aku juga tidak yakin. Beli saja apapun yang kau suka. Tentu saja aku harus meminta pendapat. Lagi pula ini akan kupakai untukmu. Lihat, bagus tidak? Pakai untukku. Ini tidak perlu. Pria yang tidak peka. Aku akan lihat sendiri saja. Apa perlu kau menyeretku saat kau keluar untuk membeli pakaian? Aku akan sangat bosan jika berbelanja sendirian. Lagi pula Kak Wancing, kau belakangan ini sibuk sekali. Kau juga harus keluar dan bersantai. Hei, Kak Wancing, dengar. Apa itu suara Kak Zimo? Selesai. Gawat, jika Wang King tahu aku dan Qiu Zixuan sedang jalan-jalan membeli pakaian, aku pasti akan dimarahi habis-habisan. Sepertinya itu suaranya, ayo kita cari dia. Baik. Lizimo, kau mengejutkanku. Aku sedang mencoba pakaian. Apakah orang ini akhirnya mengerti? Jangan-jangan dia akan melakukannya di ruang ganti ini? Jangan bicara, dengarkan aku. Dia sangat perhatian. Dia bahkan secara aktif membimbingku. Direkturmu dan Meng Meng datang. Mereka ada di luar. Kalau mereka datang, ya sudah. Tunggu. Wancing dan Meng Meng datang? Ya, mereka ada di luar. Aku tidak tahu apakah mereka melihatku. Lalu kenapa kau bersembunyi di ruang gantiku? Aku hanya takut dia melihat kita berdua jalan-jalan dan membeli pakaian bersama. Tahu? Apa yang perlu ditakutkan? Lihat, awalnya kita masih bisa menjelaskannya dengan jelas. Sekarang dengan keadaan kita seperti ini, bahkan jika kita melompat ke sungai Huanghe, kita tidak akan bisa membersihkannya. Maaf, aku hanya bertindak gegabah dan bersembunyi di ruang gantimu. Sekarang gawat, sepertinya mereka menemukanku, mereka sedang mencari kita. Biarkan saja mereka cari. Bagaimanapun, ini cukup seru. Qiu Zixuan, jangan bermain-main. Ini bukan waktunya untuk main-main. Bagaimanapun juga, kamu yang lari masuk ke ruang gantiku. Bahkan jika mereka menemukan kita, aku tidak akan kenapa-kenapa. Tapi kalau kamu... Nona besar Qiu, janganlah membuat masalah. Aku sungguh ingin membuat masalah. Akan lebih baik jika kamu benar-benar tidak tahan dan memohon padaku. Apa maksudmu aku? Lizimo, kamu benar-benar berani. Berani-beraninya kamu masuk ke ruang ganti Nona besar Qiu. Sudah kubilang aku tidak sengaja. Lalu kamu mau aku bagaimana? Kalau itu, aku belum memikirkannya. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Tidak bisa. Mulai sekarang, aku yang berkuasa di ruang ganti ini. Kalau tidak, aku akan berteriak. Kamu. Baiklah, kalau begitu, kamu yang berkuasa. Aku jelas-jelas mendengar suara Kak Zimo, tapi dia pergi kemana? Ya, kamu tidak salah dengar itu. Itu memang suaranya. Tapi kami tidak bisa menemukan Kak Zimo. Apakah dia sedang bersembunyi? Mengapa dia harus bersembunyi dari kita? Apakah Kak Zimo membenci Meng Meng? Tidak mungkin. Zimo tidak mungkin membencimu. Dia pasti punya alasannya. Bagaimana kalau kita cari dia? Boleh. Main petak umpet, bagaimana kita bisa menemukan Kak Zimo? Aku ingin melihat Lizimo permainan apa yang sedang dia lakukan. Tapi, tempat ini besar sekali. Bagaimana kita mencarinya? Itu mudah. Lihat aku, bos. Kak Wancing, apa yang akan kamu lakukan? Ada apa? 50 juta rupiah untuk menyewa butikmu selama 1 jam. Sekarang, semua pelanggan harus keluar. Baik. Tunggu. Kenapa direkturmu memberikan kartu bank kepada bos? Apakah mereka mau membeli pakaian? Sepertinya tidak. Aku tidak membawa pakaian ke kasir untuk dibayar. Lalu, apakah mereka melihatmu saat kamu masuk? Jujur, aku tidak terlalu yakin. Sepertinya mereka berdua ingin menyewa butik ini untuk mencarimu. Apa? Aduh, jangan lihat-lihat, nanti kita ketahuan. Qiu Zixuan, menjauhlah dariku. Aku tidak mau. Semakin lama, semakin seru. Astaga, lepaskan aku dulu. Apa yang bisa kita diskusikan? Tidak bisa. Aku tidak mau bicara baik-baik denganmu. Lepaskan aku. Jangan Astagfirullah. bergerak lagi. Jangan bicara.
Kak Wancing, kenapa aku merasa ada suara dari sana? Oh, ruang ganti. Apa yang dia lakukan di sana sembunyi-sembunyi? Ruang ganti? Ternyata Kak Zimo bersembunyi di ruang ganti. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Masuk dan lihat saja, bukankah kita akan tahu? Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di belakangku. Yu Zixuan, asalkan kau janji tidak membuat suara, aku akan melepaskanmu. Baiklah, aku lepaskan tanganku. Kau menyerah saja. Kita berdua tidak bisa lolos. Seharusnya aku tidak keluar denganmu. Lalu bagaimana lagi? Aku juga tidak bisa meramalkan masa depan. Sekarang aku melompat ke sungai Huanghe pun tidak akan bersih. Jika memang tak bisa dibersihkan, kenapa tak sekalian membuatnya benar-benar lebih buruk? Yu Zixuan, ini situasi serius. Kenapa kau masih saja mempermainkanku? Kenapa kau berpikir aku hanya bercanda? Aku serius. Kau serius? Tentu saja, memangnya kau pikir aku bisa bersikap sedekat ini dengan seorang pria, begitu saja? Yu Zixuan, Li Zimo, sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan padamu. harus sekarang? Aku takut nanti aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Ada apa? Sebenarnya aku selalu menyukai. Kalian berdua sedang apa di sini? Direkturmu? Kebetulan sekali Anda juga datang membeli pakaian? Jangan panggil aku direkturmu lagi. Cepat keluar dari sini. Wancing, kebetulan sekali, kau juga. Kak Zimo, apa yang Kak Zimo dan Kak Zixuan lakukan di dalam ruang ganti? Apa yang kamu lakukan dengan Lizimo di ruang ganti? Seperti yang kamu lihat. Kau Direkturmu, dengarkan aku. Aku bisa menjelaskan. menjelaskan apa? Kita bahas nanti saja. Jadi ini semua hanyalah kesalahpahaman. Ini bukan salahmu. Padahal sedikit lagi. Kak Zixuan, sedikit lagi apa? Antara kau dan Kak Zimo. Tunggu. Tidak ada apapun yang terjadi antara aku dan Zixuan. Baiklah, kami hanya pergi membeli pakaian. Memang tidak terjadi apa-apa. Tapi jika kita terlambat datang, Syukurlah kalian mengerti. Aku merasa mereka mulai sulit dihadapi. aku bilang, Zixuan, mau minta Lizimo menemanimu berbelanja pakaian. Kenapa kalian malah masuk ke ruang ganti? Mana aku tahu, jelas-jelas Li Zimo yang masuk duluan. Kalian berdua Sudahlah bisa Kak tidak. Zimo, kita kembali ke kamar saja. Jika kakak mengeluarkan suara lagi, mereka berdua akan memukulmu. Lalu kenapa kau melilit Lizimo tidak membiarkannya keluar sendiri dari ruang ganti? Jelaskan. Suasananya sudah mendukung. Lebih baik kita berlama-lama di ruang ganti, kan? Zixuan, kau sengaja, ya? Wancing, kita ini sahabat baik. Tidak boleh berbagi. Meng, ini mengerikan. Ayo pergi. Kak Zimo, sekarang di sini tidak ada orang lain. Bisakah kakak memberitahuku apa yang baru saja kakak lakukan dengan Kak Zixuan di ruang ganti? Kenapa kau begitu penasaran? Aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Karena Meng Meng juga ingin mencobanya. Coba saja. Apa rasanya seperti ini? Kamu Meng Meng. kenapa? Aku takut Kak Zimo direbut oleh Kak Zixuan. Mana mungkin? Aku dan dia tidak melakukan apa-apa di kamar pas. Jangan khawatir. Aku tidak percaya. Kalau hanya ada aku dan Kak Zimo di kamar pas, aku pasti tidak akan bisa menahan diri. Dengar, Meng. Kak Zimo, jangan bicara lagi. Biarkan aku memelukmu sebentar saja. Baiklah. Kalau kamu sudah merasa lebih baik, tepuk aku. Ya, baik. Gawat sekali. Padahal aku hanya ingin bersama Wancing, tapi malah diganggu oleh Ning Meng dan Zixuan. Sekarang harus bagaimana? Kak Zimo, apa kamu sangat gugup? Bagaimana kamu tahu? Meng sangat pintar, bisa menebak isi hatiku. Lalu, Kak Zimo gugup kenapa? Aku, Lizimo, apa kamu ada waktu malam ini? ada sih, tapi Tapi apa? Jika kamu punya masalah, kamu bisa memberitahuku. aku tidak punya masalah. Meskipun ada kesulitan direkturmu, jika Anda menyuruh saya, pasti akan saya atasi. Kesulitan apa yang mungkin timbul hanya karena saya meminta Anda keluar sebentar? Bersiaplah, nanti saya akan membawakan setelan jas untuk Anda. Setelan jas?
Anda mau mengajak saya ke suatu tempat. Anda hanya perlu memakai setelan jas itu dan ikut dengan saya ya. Baiklah. Huh. Kyu Zixuan aku. Nona besar keluarga Kyu yang terhormat, tidak berdaya melawanmu. Sudahlah, ini bukan salahmu. Temani saja Wan Jing. Bukan begitu. Kalian menganggapku ini apa? Saya sendiri hampir tidak cukup. Sebentar saya harus menemani yang itu. Sebentar saya harus menemani yang ini. Anda tidak senang, kami bertiga membutuhkan Anda. Saya senang, saking senangnya saya sampai bingung harus berbuat apa. 3 wanita cantik memohon bantuan Anda. Anda harus merasa beruntung. Lizimo, pakai setelan jas ini, mari kita pergi. Aduh, di keluarga setiap hari saya pakai setelan jas. Sekarang di sini pun harus pakai setelan jas. Wah, Kak Zimo tampan sekali. Bagus, sangat tampan. Itu lumayan cocok. Apa aku setampan itu? Boleh juga, dia pantas mendampingiku hari ini. Aku tidak mau memakai ini. Terlalu kaku. Hari ini adalah acara formal, lebih baik kau pakai ini. Lalu, kita mau kemana malam ini? Malam ini kau akan menemaniku menghadiri perjodohan. Aku Tunggu mau aku ambil di sesuatu sini. di mobil. Tuan Muda Ye, terima kasih atas bantuanmu kepada grup Yuan kami. Meskipun masalah ini bagi keluarga Ye kami hanyalah hal kecil, tetapi keluarga Yuan harus mengingat baik-baik pengorbanan keluarga Ye kami. Tentu-tentu, keluarga Yuan kami pasti akan membantu Tuan Muda Ye dengan baik. Meskipun keluarga Kyu hebat, tetapi keluarga Ye kami juga tidak kalah. Selama kau mengikutiku dengan baik, aku jamin keluarga Yuan kalian akan aman sentosa. Terima kasih Tuan Muda Ye. Kenapa orang ini ada di sini? Kau mengenalnya? Ci, inilah berandalan bernama Lizimo yang membuatku bangkrut dan hampir membuat keluargaku hancur berantakan. Oh, dia punya kemampuan seperti itu? Tuan Muda Ye, ada yang tidak kau ketahui. Orang ini hanyalah pria numpang hidup. Aku tidak tahu dari mana dia merayu nona besar keluarga Kyu. Apa? Jadi dia itu pacar Kyu Zixuan? Yuan Lijie, kau lagi. Dasar tidak berguna. Aduh. Sialan kau. Biar aku yang mengurus berandalan ini. Kau ini siapa lagi? Berandalan tetap berandalan. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Yang berdiri di depanmu ini adalah putra mahkota keluarga terpandang di Jiangcheng, Yezun, putra sulung keluarga Ye. Itu hanya ketenaran kosong saja. Tidak perlu dibahas, tidak perlu dibahas. Apa hubungannya denganku? Nah, apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Apa kau ada urusan denganku? Dasar berandalan. Aku dengar Kyu Zixuan adalah pacarmu, benarkah? Tidak usah bahas tentang Kyu Zixuan dulu. Kenapa kau berani sebut aku anjing kampung? Di seluruh Jiangcheng, aku, Yezun, berdiri di puncak. Aku bebas menyebut siapapun yang ku mau sebagai anjing kampung. Memang benarlah perkataan itu kau dan Yuan Liji. Sama-sama punya kelakuan buruk. Dasar kau sampah. Beraninya kau menghina Tuan Muda Ye? Dia ini tuan muda dari keluarga macam apa? Apa urusannya denganku? Aku bahkan tidak pernah dengar nama keluarga Ye. Bagus, bagus. Ternyata anjing kampung sepertimu sangat hebat ya. Sejak kecil, belum pernah ada seorang pun di seluruh Jiangcheng yang berani bicara seperti ini kepadaku. Baiklah, kalian bisa minggir sekarang. Kau mau naik? Sudah tahu kenapa masih saja bertanya. Lizimo ya, aku benar-benar peringatkan padamu. Kyu Zixuan adalah wanitaku. Jauhi wanitaku ini. Kyu Zixuan bebas menyukai siapapun yang dia mau. Kau tidak berhak melarangnya sama sekali. Hei kau sampah, bersikaplah yang sopan. Sepertinya terakhir kali aku memukulmu belum cukup membuatmu kapok ya, Tuan Lije. Hanya karena menguasai sedikit ilmu bela diri ini, kau pikir kau sudah tak terkalahkan, begitu? Aku memang tak terkalahkan. Apalagi hanya kalian berdua, aku bisa melumpuhkan kalian dalam waktu sekejap mata. Sampah ini memang suka bergantung pada wanita. Yuan Lije, ketika engkau merangkak di lantai memohon padaku, wajahmu tidak seperti ini kan? Lizimo, aku sudah berbeda. Sekarang aku mendapat bantuan dari keluarga Ye.
grup Yuanku bisa menjadi lebih maju. Benar, dengan bantuan dari grup Yeku, bahkan seekor ayam kecil pun bisa berubah menjadi burung phoenix. Sedangkan kau, pada akhirnya tetaplah sampah, hanya anjing kampung. Aku tidak tertarik pada orang sepertimu. Cepat menyingkir dari jalanku. Kau tidak bisa masuk ya. Ruang pribadi di Hotel Tianmu hanya terbuka untuk tamu VIP. Kau, anjing kampung, tidak tahu aturan utama Hotel Tianmu kami. Biar ku beritahu anjing kampung ini, apa yang disebut aturan utama Jiangcheng. Akan ku beritahu, setiap tahun kau harus menghabiskan lebih dari 10 miliar rupiah di Hotel Tianmu kami. Baru kau bisa masuk ke lantai atas. Mengerti? Dengar tidak? Awalnya aku juga tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini semua berkat Tuan Muda Ye. Sudah selesai bicara belum? Kalau sudah, menyingkir. Yuan Lijie, biarkan dia lewat. Saya mau lihat bagaimana si Udik ini bisa naik. Oh, tadi kamu bilang akan naik dengan gagah berani. Kenapa malah berhenti di sini? Saya sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang? Hahaha, kamu mengelabui siapa? Apa kalian tidak ada kerjaan lain? Kesenangan terbesar saya hari ini adalah melihat kamu dipermalukan. Aduh, tidak bicara. Saya rasa kamu berdandan secantik ini hari ini hanya ingin menyelinap masuk dan menggoda beberapa ibu kaya, ya? Yuan Lijie, tolong jaga mulutmu dengan baik. Hahaha, kena di hatimu ya. Ingin mencari kekayaan dan kekuasaan. Apa kamu benar-benar pantas? Hahaha. Sudah saya katakan, saya sedang menunggu seseorang. Jika kalian tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan, nona dari keluarga mana yang mau melirik si Udik seperti kamu ini? Kenapa harus saya beritahukan kepada kalian? Kalau kamu tidak bilang, berarti memang tidak ada. Ya, Kamu sangat mengganggu. Cepat pergi. pergi? Seharusnya kamu yang pergi. Kamu pikir saya tidak punya kesabaran sama sekali? Yuan Liji, segera ke bagian keamanan. Panggil beberapa petugas keamanan ke sini dengan cepat. Usir si Udik ini keluar dari sini. Baik, Lizimo, kamu sudah tamat. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Direkturmu. Sudah kubilang, aku sedang menunggu seseorang. Zimo, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Direkturmu, apakah Anda orang yang dia tunggu? Yuan Liji, urusanku dengan Lizimo, apakah Anda berhak ikut campur? Direkturmu, maaf kalau terdengar tidak enak. Sebaiknya Anda jangan tertipu oleh sampah ini. Oh, apa maksud Anda? Dia hanyalah pria malas yang mengharapkan wanita. Dia tidak hanya terlibat dengan direkturmu, tetapi juga terlibat dengan nona besar dari keluarga Qiu. Semua yang Anda katakan itu sudah aku ketahui. Apa? Sekarang Anda puas? Bisakah Anda menyingkir sekarang? Tidak bisa. Tuan Mudaye berkata, Anda tidak diizinkan masuk ke ruang pribadi hotel. Tuan Mudaye, haha, aku mengerti. Ternyata Anda diselamatkan oleh Yezun. Pantas saja Anda tidak berakhir jadi pengemis. Cepat minggir. Anda takut pada keluarga Ye, tetapi tidak takut pada keluargamu. Tapi, Tuan Mudaye pernah berkata, Aku suruh Anda pergi. Dengar tidak? Satpam, pukul dia sampai lumpuh. Kenapa kamu tidak memanggil orang lebih banyak? Hanya satu satpam yang ingin membuatku lumpuh. Kamu terlalu meremehkanku. Cih, kamu pikir kamu bisa melawan orang sebanyak ini? Direkturmu, sekarang kita harus pergi. Tidak bisa pergi, tidak boleh pergi. Apa? Semua sudah berakhir, benar-benar berakhir. Bagaimana kalau Tuan Mudaye marah? Apa kamu sudah mengingatnya? Sudah kuingat calon istriku. Ya, itu semua karena ibuku bersikeras menentang pertunangan kita dan memaksaku untuk kencan buta. Aku juga tidak punya pilihan. Oh ya, sebentar lagi, peluklah aku sedikit lebih erat. Apa pelukanku ini belum cukup erat? Saat memijat, aku lihat kamu kuat sekali. Kenapa sekarang malah terlihat seperti orang yang tidak bersemangat? Aku belum pernah sedekat ini dengan siapapun. Aku sedikit gugup. Sebelumnya saat aku melihatmu memeluk Ning Meng Zixuan, tidak kulihat kamu segugup ini. Mana ada? Aku hanya bercanda dengan mereka. Hanya kepadamu aku benar-benar serius. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Tuan Mudaye itu. Kau jangan sampai membuat masalah denganku. Baik.
Aduh, Wancing, kau akhirnya datang. Li Zimo. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sini? Aku yang mengizinkan, kenapa kau keberatan? Wancing, orang tua kita mengatur kita untuk kencan buta. Apakah kau menjawabku seperti ini? Kencan buta kali ini. Ibuku yang memaksaku untuk datang, aku hanya datang untuk basa-basi saja. Basa-basi, kau dan Li Zimo ini sebenarnya ada hubungan apa? Aku adalah calon suami Wancing. Apa? Wancing, kau. Seperti yang kau lihat, aku tidak perlu kencan buta lagi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dasar parasit, berani-beraninya kau merayu Wancing. Aku harus menghabisimu hari ini juga. Kata-katamu terlalu kasar, Yezun. Apa yang membuatku kalah dari seekor anjing rendahan ini? Mengapa kau melakukan ini padaku? Kau kalah dariku dalam segala hal, calon suami. Dan jangan panggil aku Wancing lagi, kalau tidak, aku akan langsung pergi sekarang juga. Baiklah. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Aku tidak bicara lagi. Hah, Wancing, tapi sepengetahuanku, Li Zimo ini hanyalah gigolo. Kamu benar-benar jangan sampai tertipu olehnya. Yezun, kamu menyebutku gigolo berkali-kali. Apakah kamu punya buktinya, Yezun? Sebagai tuan muda keluarga Ye yang sangat terhormat, mengucapkan kata-kata tanpa dasar sungguh memalukan. Mu Wancing, aku akan memberitahukanmu kebenaran sebenarnya. Li Zimo ini memiliki hubungan terlarang dengan nona besar keluarga Qiu. Yang kamu maksud Qiu Zixuan kan? Aku tahu soal itu. Kamu tahu, tapi kamu masih bersama si orang kampung ini. Urusan kami tidak perlu tuan muda Ye khawatirkan. Apakah aku, Yezun, sebegitu buruknya? Kamu lebih memilih menjadi orang ketiga untuknya daripada bersamaku. Kamu bilang siapa orang ketiga? Yezun, aku dan Qiu Zixuan hanya berteman. Apakah kamu percaya semua yang dikatakan Yuan Lijie? Hai orang kampung, tutup mulutmu. Kamu bisa membohongi Mu Wancing, tapi kamu tidak akan bisa membohongiku. Li Zimo, akan kukatakan padamu, setelah hari ini berlalu, aku akan membuatmu menghilang di Jiangcheng. Berani menyentuh wanitaku, kamu akan tamat. Sombong sekali. Mengancam akan membuat orang menghilang. Jangan pedulikan dia, ada aku, dia tidak akan berani menyentuhmu. Ayo kita pergi. Aku takut pada mereka. Mereka hanya orang lemah, tak berguna. Kau berani menghinaku, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi hari ini. Tuan Muda Ye, Bukankah sudah kubilang untuk menahan sampah ini di bawah? Tuan Muda Ye, sebenarnya aku. Kau tidak perlu bicara lagi. Aku tahu kau tidak berani mengusik Mu Wancing. Tapi sampah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita bertiga. Bahkan jika kau kuat, kau tetap akan mati. Apa kau yakin aku naik karena Wang King? Memangnya bukan. Jika tidak ada Mu Wancing, apa kau bisa melewati satpam di lantai bawah? Bahkan saat bersikap sombong, kau harus memikirkan situasi sebenarnya, mengerti? Berbicara denganmu menghina kecerdasanku. Wancing, ayo kita pergi. Yuan Lijie, tahan mereka. Aku? Baiklah. Apa yang kau takutkan? Ada aku yang mendukungmu, tahan mereka. Kalian beberapa orang ingin cari masalah lagi ya? Tidak, apa maksud kalian? Mungkinkah kalian takut pada orang rendahan ini? Minggir. Kau sialan, jangan pergi. Kau, aku ini tuan muda tertua dari keluarga Ye. Kau berani memukulku, kau cari mati. Keluarga Ye itu sampah apa? Dasar anjing rendahan, lepaskan. Apa aku setuju kau lepaskan? Sakit. Tanganku hampir patah, lepaskan. Lalu apa kau salah? Baik. Aku salah, lepaskan. Kalau bukan karena Mu Wancing mengenalmu, sudah dari tadi aku patahkan tanganmu. Mu Wancing, kau akan menyesali apa yang kau lakukan padaku hari ini. Keluargamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Ye. Tuan Muda Ye, Kau benar-benar tidak berguna. Tuan Muda Ye, aku. Bahkan satu orang pun tidak bisa kau hentikan. Apa gunanya aku memilikimu? Keluargamu, Mu Wancing. Aku pasti akan membuatmu dan anjing rendahan itu membayar harganya. Direkturmu, Yezun ini hebat, bukan? Di Jiangcheng ini, dia sebanding denganku. Kalau begitu, kau membuatnya kesal hari ini. Apakah kau bisa mengatasinya?
Tidak masalah. Keluarga Ye kuat, tapi keluargamu juga tidak lemah. Jika kau tidak bisa mengatasinya, beritahu aku pasti akan membereskannya untukmu. Membantuku membereskan keluarga Ye. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah salah satu dari 10 keluarga besar di Jiangcheng. Apa kau yakin bisa membereskannya? Aku tidak takut apapun. Selama dia berani merugikanmu, aku pasti akan menghadapinya. Baiklah, ayo kita kembali. Kau yang menyetir, aku lelah. Istriku, ayo kita pulang. Aku lelah sekali. Menjadi anak dari keluarga besar memang melelahkan. Harus menghadapi berbagai macam orang. Kadang-kadang meskipun kita tidak suka, kita tetap harus melakukannya. Aku sudah terbiasa. Sejak kecil, ibuku selalu mengatur berbagai hal untukku. Sekarang aku ingin mengambil keputusan sendiri. Bagus, kau bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Uangnya sudah kukirimkan padamu. Uang apa? Lihat saja ponselmu sendiri. 500.000? Istriku, apa maksudmu ini? Anggap saja ini biaya kamu menemaniku keluar untuk urusan bisnis. Masa sih? Hanya menemanimu sekali saja dapat 1 miliar rupiah? Istriku, aku mau menemanimu keluar setiap hari kok. Sekali 1 miliar rupiah, 10 kali 10 miliar, 100 kali 100 miliar rupiah. Wah, istriku, aku menemanimu 100 kali saja, sudah 100 miliar rupiah. Kamu ini benar-benar mata duitan, ya? Memangnya siapa yang tidak senang melihat uang? Yang pasti, kalau aku lihat uang, aku pasti senang. Apa kau mau dapat 100 miliar rupiah? Boleh saja, tapi kamu harus menuruti satu permintaan. Permintaan apa? Mulai sekarang, kamu hanya boleh menemaniku keluar saja. Tidak boleh menemani Zixuan dan Ningmeng keluar. Lalu, bagaimana kalau mereka yang menyuruhku? Apa kamu tidak bisa menolaknya? Aku ini orangnya suka menolong, menegakkan keadilan. Kalau mereka memintaku, aku akan luluh. Aduh, sudahlah, lupakan saja. Aku sudah tahu kamu tidak akan setuju. Kalau begitu, 1 miliar rupiah itu jangan sampai kamu tarik kembali, kan? Sudahlah, aku sanggup memberikannya. Ningmeng dan Zixuan juga sanggup memberikannya. Tapi drama kita malam ini belum selesai. Yezun pasti akan menceritakan semua kejadian malam ini kepada ibuku. Jadi, maka dari itu beberapa hari lagi, aku harus merepotkanmu untuk ikut menemuiku ibuku. Hah? Bertemu ibu mertua? Aku agak gugup. Ini seperti gadis muda naik tandu pertama kalinya nih. Aku yang lebih dulu, kalau ada yang ikut, itu aku yang ikut, bukan giliranmu. Ya, hampir sama saja. Aduh, ada aku di sini, tenang saja. Aku akan membantumu menengahi. Tidak bisa, aku tidak setuju. Benar, aku juga tidak setuju. Kalian berdua kenapa sih? Lizimo mau ke rumahku perlu persetujuan kalian berdua? Ini tidak bisa. Tempat pertama yang harus didatangi Lizimo haruslah keluarga Qiu milikku. Tidak boleh, Kak Zimo harus pergi ke keluarga Ning milikku. Kalian berdua, Lizimo, sekarang sudah begini, kau urus sendiri saja ya. bolehkah aku pergi bergantian? Senin ke keluargamu, Selasa ke keluarga Qiu, Rabu ke keluarga Ning. Tidak bisa. Kalian semua sudah pernah jalan berdua dengan Kak Zimo, hanya aku yang belum. Aku juga mau jalan-jalan dengan Kak Zimo. Anak kecil, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Siapa yang kecil itu? Aku tidak kecil. Kalian tenang sedikit, jangan sampai mengganggu tetangga sebelah. Ini tidak masalah. Kami tidak punya tetangga. Lantai atas dan bawah semuanya sudah dibeli oleh Meng-Meng. Meng-Meng membeli rumah di lantai atas dan bawah. Hehe, Kak Zimo bilang dia tidak menyangka aku sehebat ini. Sebelumnya, saat Meng-Meng siaran langsung, tetangganya mengeluh, jadi dia membeli rumah tetangga itu. Orang kaya memang bisa seenaknya. Makanya, Kak Zimo, datanglah ke rumahku, aku akan menjagamu. Keluarga Ning juga salah satu dari 10 keluarga besar di Jiangcheng. Datanglah ke rumahku. Bukannya kamu seorang penyiar. Jangan-jangan kamu sama seperti Zixuan, ini cuma hobi? Betul, menjadi penyiar itu menyenangkan. Kalian semua ini sungguh hebat, masing-masing dari 10 keluarga besar. Hei, Meng-Meng, aku juga mampu membiayainya. Kenapa kamu tidak menyuruhnya datang ke keluarga Qiu? Lizimo, datanglah ke keluarga Qiu. Kalian jangan menyerobot antrean. Aku yang memutuskan masalah ini. Kalian jangan bertengkar lagi. Hanya menarik Lizimo untuk jadi pacar sementara, apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai istri utama? Wan Qing, apa katamu? Aku bahkan pernah masuk ruang ganti bersamanya.
Aku bahkan pernah mencium pipi Kak Zimo. Kalian berdua, Hei, aku cuma bercanda. Aku tidak sengaja. Kamu sengaja? Kamu memang berniat Ada disengaja. maksud? Yeay, Sahabatku. mereka sudah begitu akrab dengan Lizimo, padahal aku belum pernah melakukan apa-apa dengan Lizimo. Tidak bisa, aku tidak boleh kalah. Wan King, kamu mau apa? Tunggu sebentar, jangan bergerak dahulu. Jangan bergerak apanya? Wancing, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Kak Wancing, apa kamu mau mencekik Kak Zimo? Wan King, kamu mau mencekikku? Tidak mungkin kan? Kita tidak punya dendam yang dalam kan? Semuanya tutup mulut. Dasar Lizimo sialan, jelas-jelas sudah bertunangan denganku, tapi malah bersama Zixuan di kamar pas, lalu membiarkan Ning Meng mencium pipimu. Sayang, aku salah. Jangan cekik aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku. Ah, kamu merebut pacarku. Kak Wancing, jangan cium di tempat yang aku cium. Ah, aku baru saja dicium paksa. Aku kira rasanya enak sekali, ternyata biasa-biasa saja. Ah, Kak Zimo, Kak Wancing menciummu sekali. Aku mau menciummu 2 kali. Mu Wan King, apa kau sudah gila? Meskipun kau bertaruh dengan kami, tidak perlu mencium Lizimo, kan? Segala sesuatu yang kalian miliki, aku harus memilikinya. Yang tidak kalian miliki, itu pun aku juga harus memilikinya. Lizimo dan aku punya janji pernikahan. Dia adalah calon suamiku. Aku tidak bisa membiarkan kalian begitu saja mendapat untung darinya. Kau, Kak Zimo, aku juga mau cium. tidak bisa. Aku juga mau. Kalian gila. Minggir semua. Aku butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Apa mungkin dia marah? Nah, baguslah. Lizimo marah. Siapa suruh kau tiba-tiba menciumnya? Betul, kalau Kak Zimo lari karena marah, aku Benarkah? tidak akan bicara lagi dengan Kak Wancing. Aku sudah keterlaluan. Kak Wancing, bagaimana kalau kau minta maaf pada Kak Zimo? Aku tidak akan meminta maaf padanya. Jelas-jelas kau yang menciumnya secara paksa, tapi tidak mau minta maaf? Aduh, ya sudah, ya sudah. Aku akan pergi. Lizimo, apakah kamu marah padaku? Tidak. Dengan sikapmu ini, jelas kamu marah padaku. Apa yang kamu lakukan? Hanya kalian yang boleh menggodaku dan aku tidak boleh menggoda kalian. Lepaskan aku. Akan kulihat apakah kalian berani lagi nanti. Kamu adalah pegawaiku dan aku adalah bosmu. Cepat lepaskan aku. Statusmu sebagai direktur wanita untuk sementara tidak berlaku di hadapanku. Dengarkan aku dulu. Aku salah saat menciummu, tapi sekarang lepaskan aku dulu. Tutup matamu. Kamu, Tutup matamu. dia tidak benar-benar serius kan? Bagaimana ini? Aku gugup sekali. Kamu, gurauan yang kamu maksud, hanya sentilan di dahi? Kamu pikir aku mau melakukan apa? Aku, Tuan Direktur pikir kamu mau menciumnya. Haha, Kak Wancing, dahi Kak Zimo dijentikan. Lizimo, kamu. Sekarang kita impas. Aduh, kepalaku. Kamu sakit sekali. Aku juga tak bisa melakukan apa-apa. Tidurlah. Selamat malam. Lizimo, bangun sekarang. Sudahlah Wancing, kita juga harus kembali tidur. Membosankan, padahal kupikir Kak Zimo akan mencium Kak Wancing secara paksa. Meskipun tidak ingin melihatnya, tapi aku cukup menantikannya. Sudahlah, aku juga berutang padamu. Lizimo, jangan marah lagi ya. Ada apa ini? Mengapa cara mengemudi mobilnya begini? Hahaha. Hai, ternyata anjing kampung sepertimu lagi. Hei, kenapa kau sekarang bekerja sebagai satpam di grupmu? Hahaha. Yezun, aku bekerja sebagai satpam. Tidak ada urusannya denganmu kan? Kenapa kau ikut campur? Satpam ya, satpam. Sungguh pekerjaan rendahan. Kau hanyalah anjing kampung dengan nasib murahan. Aku bahkan tidak sudi berbicara denganmu.
Yuan Liji, nyetir. Jangan pedulikan sampah ini. Baik, Hampir menabrakku, bahkan tidak minta maaf. dasar anjing rendahan tak berguna. Cepat minggir dari sini. Tuan Muda Ye sedang terburu-buru. Suruh Yezun turun dan minta maaf padaku. Kau, Sebenarnya apa maumu? Kau harus minta maaf padaku. Hahaha, minta maaf. Seumur hidupku, aku, Yezun, tidak pernah mengucapkan kata maaf. Tapi seragam satpam yang kau kenakan cukup bagus ya. Sayang sekali, sayang sekali. Setelah hari ini, kau tidak akan bisa memakainya lagi. Apa maksudmu? Grupmu sudah lama membuatku tidak nyaman. Aku beritahu kau, setelah hari ini, di seluruh Jiangcheng, grupmu akan musnah. Tidak mungkin. Mu Wangking tidak mungkin menyerahkan grupmu padamu. Apa aku perlu persetujuannya? Aku, Yezun, melakukan apapun yang ingin kulakukan. Apa yang sudah kau lakukan? Wu Wanqing memang yang nomor 1 di Jiangcheng. Tapi di hadapan keluarga Longyin, dia tidak ada apa-apanya. Apa katamu? Hahaha, kamu berani menyerangku? Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyentuhku sedikit pun, Wanqing tidak tahu apa yang akan terjadi. Hahaha. Apa yang sudah kamu lakukan padamu Wangking? Nikmati saja saat-saat indah yang akan datang ini. Setelah hari ini, kamu tidak akan punya masa depan lagi. Hahaha. Jalan. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Mu Wangking benar-benar dalam masalah, sial. Halo Zixuan, bisakah kamu menghubungi Mu Wangking? Aku juga tidak bisa menghubungi Wanqing sejak pagi ini. Apa kamu tahu dia ada di mana? Aku juga tidak tahu di mana Mu Wangking berada. Tapi aku yakin bajingan Yezun yang melakukannya. Yezun, apa keluarga Ye tidak ingin berada di Jiangcheng lagi? Aku akan segera mengirim orang ke grup Ye. Baik, aku juga akan segera pergi. Baik, tunggu aku di sana. Aku akan pergi bersama Meng Meng. Baik. Di mana ini? Mu Wanqing, kamu akhirnya bangun. Yezun? Di mana ini? Ini di sini. Ini, kau tahu grup Y. Ini wilayah kekuasaan saya, Yezun. Yezun, sebaiknya kau cepat lepaskan aku. Lepaskanmu? Duduklah di sini dengan tenang. Lalu tanda tangani dokumen ini baik-baik. Menandatangani apa? Surat pengalihan grupmu. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Jangan harap. Kau mau tanda tangan atau tidak? Grupmu adalah hasil kerja keras seluruh keluargaku. Saya takkan pernah menyerahkan ini kepadamu. Kau benar-benar bajingan. Awalnya saya ingin bersikap lembut padamu. Sepertinya kau tidak mau menyerah. Yezun, saya sarankan jangan melakukan hal bodoh. Orang tua saya tidak akan membiarkanmu. Setelah hari ini, grupmu akan menjadi milik saya. Dan kau juga milik saya. Apa yang salah dengan saya? Yezun, saya peringatkan kau. Sebaiknya kau tidak macam-macam. Macam-macam. Ada wanita cantik sepertimu di depan saya. Kalau saya tidak tertarik, bukankah itu artinya saya sakit? Jangan mendekat. Jangan mendekat. ya Lizimo, kamu masih berani datang ke grup Y untuk mencari masalah, ya? Yuan Lijie, sebaiknya kamu memberitahuku di mana Mu Wangking. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo, kalau berani bunuh saja aku. Kamu jangan lupa Mu Wanqing sekarang ada di tangan Tuan Muda Ye. Kalau kamu berani memukulku, Mu Wangking tidak akan bisa diselamatkan. Kamu tidak takut keluargamu membalas? Haha, sebentar lagi seluruh Jiangcheng akan menjadi milik keluarga Ye. Kamu sungguh tercela. Aku tidak sepertimu, hanya menguasai sedikit ilmu bela diri, lalu berpikir kamu tak terkalahkan. Lihat, kamu sekarang masih tidak berani menyentuhku, kan? Yuan Lijie, yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu lolos.
Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu tidak akan bisa lari. Kamu hanya pintar bicara. Dia tidak sedang bercanda. Kak Zimo selalu menepati janji. Qiu Zixuan, kamu siapa lagi? Aku adalah putri sulung keluarga Ning Meng. Kamu putri sulung keluarga Ning Meng? Tidak kusangka kamu tahu namaku. Aku, keluarga Qiu dan keluarga Ning bekerja sama hanya karena sampah ini. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Tuan Muda Ye. Cepat katakan, di mana Mu Wancing? Aku tidak tahu. Tanyakan saja pada orang lain. Kak Zimo, bagaimana kalau kakak memukulnya saja? Jika kakak memukulnya, dia pasti akan bicara. Ide yang bagus. Li Zimo serang. Jika kau memukulinya sampai mati, aku akan bertanggung jawab. Mau bicara atau tidak? Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Kau tidak akan menyerah sampai merasakan akibatnya. Li Zimo, aku tidak bisa bicara. Aku benar-benar tidak bisa bicara. Jika aku bicara, jika Tuan Muda Ye tahu, nyawaku akan melayang. Kau bicara atau tidak bicara, Yezun dan aku tetap akan mencabut nyawamu. Li Zimo, jangan mendekat. Lepaskan aku. Jangan pukul wajahku. Aduh. Aku suka sekali dengan sikap keras kepalamu ini. Ibuku tidak akan membiarkanmu. Setelah hari ini, ibumu akan menjadi ibu mertuaku. Mu Wancing. Setelah hari ini, kau akan menjadi istriku. Tahukah kau? Cih, Kau masih tidak bisa melupakan Li Zimo ya? Akan kukatakan padamu Li Zimo, mungkin sekarang sudah mati di suatu tempat di Jiangcheng. tidak mungkin Li Zimo pasti akan datang menyelamatkanku. Jangan harap, akan kukatakan padamu, Li Zimo tidak akan datang menyelamatkanmu. Tidak mungkin, Li Zimo pasti akan datang menyelamatkanku. Tanda tangani surat ini untukku. Aku tidak mau, aku mati pun tidak akan tanda tangan. Kau tidak mau tanda tangan ya? Bagus, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Mu Wancing, kau secantik ini. Kau sudah disia-siakan oleh Li Zimo. Aku harus mendapatkanmu hari ini. Yezun, aku datang mencarimu. Li Zimo, bagaimana kau tahu tempat ini? Seekor binatang membawaku ke sini. Yuan Liji, kau selalu merusak rencanaku. Jangan marah lagi, dia sudah kubuat pingsan. Apa? Kau, Yezun, kau adalah orang yang paling bejat yang pernah kulihat. Li Zimo, kau berulang kali menggagalkan rencanaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sungguh menyesal. Apa kau mau kuberi 2 pukulan sebagai kompensasi? Aku takut sekali. Apa kau belum mengerti situasinya? Aku tidak mengerti situasinya. Yezun, kau tidak bisa lari, seluruh keluarga Ye akan ikut hancur. Hanya dengan keluargamu kalian, tidak mungkin membuat keluarga Ye kami hancur. Mu Wancing, si anak jalang ini, kenapa kau membelanya seperti itu? Dia hanyalah orang kampung. Hanya karena dia tidak melakukan penculikan seperti ini. Aku melakukan ini karena aku menyukai Mu Wancing aku. Cih, kau sampah. Jika tidak bisa memilikinya, kau ingin menghancurkannya. Mu Wancing tidak akan pernah menyukai orang sepertimu. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membuat keluarga Ye kalian menghilang karenamu. Mu Wancing, sudah kubilang, jika ingin keluarga Ye kami hancur, kau belum cukup pantas. Saya memang menculikmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mu Wancing, kau ingin bermain habis-habisan ya? Aku beritahu padamu, keluargamu belum punya hak untuk itu. Bagaimana jika ditambah keluarga Qiu, Yezun? Jangan kau pikir di Jiangcheng, keluarga Ye bisa menguasai segalanya sendiri. Kau, Qiu Zixuan, kau juga mau ikut campur ya? Ditambah lagi keluarga Ning, berani-beraninya kau mengganggu Kak Wancing, aku akan membuatmu jadi pengemis. Kau nona besar keluarga Ning? Tak kusangka kau mengenaliku. Benar, aku adalah Ning Meng. 3 keluarga besar bekerja sama ya. Hebat sekali. Keluargamu, keluarga Ning, keluarga Qiu bersatu untuk melawanku. Apa kau pikir kau masih punya kemungkinan untuk bangkit kembali? Menyerahlah dengan patuh, Yezun. Zimo, kau si tampan kaya ini benar-benar hebat. 3 nona besar dari 3 keluarga besar berputar-putar di sekitarmu. Terserah kau mau bilang apa. Yang pasti, kau adalah yang kalah. Aku tidak peduli siapa kalian. Kalian semua akan mati. Kepala keluarga Li, tolong tampilkan diri Anda sekarang. Keluarga Li Longyin?
Keluarga Li Longyin, keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Tidak mungkin, Yezun. Kau benar-benar terhubung dengan keluarga Li Longyin? Dia mendekati keluarga Li Longyin. Kepala keluarga Li, kali ini saya benar-benar mengandalkan bantuan Anda. Mereka semua sangat sombong sebelumnya, benar-benar butuh pelajaran. Mu Wangking, keluargamu di Jiangcheng memang yang pertama. Tapi di depan keluarga Li Longyin itu tidak berarti apa-apa. Kepala keluarga Li. Yezun ini bertindak sembarangan dan melakukan kejahatan yang tidak pandang bulu. Anda masih ingin membantu bajingan ini. Dunia ini melihat kekuatan, jaringan, bukan yang namanya moralitas. Kepala keluarga Li, saya mohon kepada Anda, berikan kami kelonggaran. Selama Anda bersedia melepaskan kami, saya, keluarga Qiu saya bersedia menyerahkan semua properti kami. Hahaha, takut sampai menjadi seperti ini? Bukankah tadi kamu sangat angkuh? Dan lagi, aliansi 3 keluarga besar. Kalian seperti semut di hadapan kepala keluarga Li, bisa diinjak-injak dengan begitu saja. Kepala keluarga Li, saya tahu keluarga Li Longyin adalah keluarga pertama. Tetapi Anda juga harus masuk akal. Hahaha, gadis kecil. Saya akan berbicara tentang akal sehat, tetapi itu harus di urutan terakhir. Dunia orang dewasa itu sangat kejam. Kamu akan mengerti setelah kamu dewasa nanti. Kepala keluarga Li, silakan duduk. Sekarang mari lihat pertunjukan saya. Li Zimo, kamu anjing, berapa banyak hal baik yang telah kamu gagalkan untuk tuan muda ini. Hari ini saya akan menyelesaikan perhitungan denganmu satu persatu. Sekarang ketiga pendukungmu sudah jatuh. Keluargamu, Ning Qiu, tak mampu lagi lindungimu. Bagaimana kalau kamu berlutut dan membungkuk kepadaku 100 kali terlebih dahulu? Maaf ya, lututku sangat keras, tidak bisa berlutut. Lututmu keras, tulangmu juga keras ya. Salut, salut. Zimo, meskipun Yezun bukan siapa-siapa, tapi keluarga Li Longyin benar-benar tidak bisa diganggu juga. Benar Zimo, tahan sebentar saja. Satu telepon dari kepala keluarga Li saja sudah cukup, bisa membuat ketiga keluarga kita musnah tak berbekas. Kak Zimo, meskipun aku masih kecil, tapi aku tahu reputasi keluarga Li Longyin. Tidak apa-apa, tenang saja kok. Aku akan memberi kalian kejutan. Kejutan? Haha. Menurutku itu lebih mirip bencana ya. Li Zimo, bagaimana kalau kita bermain game? Bukankah kamu disukai banyak wanita? Bukankah kamu hanya seorang gigolo? Aku tanya, kamu ingin melihat di antara ketiga keluarga ini, mana yang lebih dulu hancur? Maksudmu? Aku hanya ingin tahu di antara mereka bertiga, siapa yang lebih kamu cintai? Apakah keluargamu, keluarga Ning, atau keluarga Qiu? Keluarga mana yang kamu ingin bangkrut secara langsung? Bagaimana kalau aku tidak memilih? Kalau begitu, maaf saja. Menggangguku sama saja dengan mengganggu keluarga Li dari Longyin. Begitu kepala keluarga Li memberikan perintah, ketiga keluarga mereka akan langsung bangkrut satu persatu. Yezun, kau merasa hebat dan senang sekarang ya? Tentu saja aku senang, tentu saja aku hebat. Mengalahkan gigolo yang hanya bisa menumpang hidup sepertimu, bukankah pantas aku senang? Ditambah lagi aku telah menghancurkan keluargamu, keluarga Ning, keluarga Qiu, lalu membawa pulang ketiga wanita cantik ini, aku merasa sangat puas. Bagaimana jika semua yang kau miliki sekarang hanyalah mimpi kosong? Apa katamu? Maksudku, bagaimana jika satu kalimat dariku bisa membuatmu hancur dan Dasar keluarga bajingan, Ye kau musnah? masih berani menggertak di sini. Kau hanyalah gigolo yang menumpang hidup. Apa memang kau tidak menyadarinya? Ketiga wanita di sisimu ini tidak berani bicara lagi. Wanitaku akan kulindungi, aku tidak perlu mereka melindungiku. Baiklah, Li Zimo, ini yang kau katakan. Kau sendiri yang mencari mati, jangan salahkan aku. Wahai kepala keluarga Li, silakan bertindak, berikan pelajaran pada sampah yang tidak tahu diri ini. Baik, sungguh aku sudah bosan mendengarkan omongan kalian yang bertele-tele. Sudah saatnya memberinya pelajaran yang pantas. Dengar itu, kalian akan musnah, hahaha. Hei, dengarkan aku. Musnahkan saja keluarga Ye Jiangcheng. Dengar itu, segera musnahkan kalian. Tidak apa, tadi kau bilang keluarga Ye apa? Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan memusnahkan keluarga Ye kalian. Astaga, tidak, kepala keluarga Li. Anda, apa Anda bercanda? Saya meminta Anda untuk menghabisi orang-orang ini. Tepat sekali. Yezun,
Kenapa Anda tidak menyadarinya? Saya juga bermargali. Hahaha. Lizimo bukan orang biasa. Yezun, Anda tidak menyangka kan? Anda menggunakan aset keluarga Ye untuk meminta keluarga Li Longyin bertindak. Ini berarti Anda meminta saya melawan cucu saya sendiri. Apa yang Anda katakan? Apa telinga Anda tuli? Mencari bantuan luar hingga ke keluarga Li saya, lalu meminta kakek saya melawan saya. Anda sungguh bodoh. Anda adalah orang dari keluarga Li Longyin. Hahaha. Kakek, akting Anda sungguh luar biasa. Kalian berdua bersekongkol untuk berakting, membohongi saya ya. Anda adalah orang dari keluarga Li Longyin. Ah, Kak Zimo, Anda membohongi kami. Tidak mungkin. Anda juga menyembunyikan identitas? Apa hanya kalian saja yang diperbolehkan memiliki kekuatan dan bakat tersembunyi, dan saya tidak boleh menyembunyikannya juga? Hahaha. Dia adalah cucu saya, tuan muda masa depan keluarga Li. Tidak, ini tidak mungkin. Kalian bersekongkol untuk menipu saya. Kalian bersekongkol untuk menipu saya. Lalu kenapa kalau saya menipu Anda? Bukankah sandiwara ini membuat Anda sangat gembira dan senang? Menarik kan? Sungguh menggelikan. Kau pikir kau menindas orang biasa. Kau pikir aku hanya seorang pemuda miskin. Tak terduga ya. Sekarang, apakah kau masih merasa hebat? Kalian bersekongkol menipuku. Menipu dan mengambil semua harta keluarga Yeku. Kalian semua harus mati. Kak Zimo, hati-hati, dia punya pisau. Zimo, kau harus hati-hati. Yezun ini Berani-beraninya sudah dia gila. pergi. Itu tidak mungkin. Kalian tidak takut pada pisau di tanganku? Meskipun kau sangat hebat, di depan pisauku, kau bukan apa-apa. Nanti pisau putih masuk, pisau merah keluar. Meskipun tubuhmu kuat, bisakah engkau menahannya? Hahaha. Zimo, Yezun, kau mencari mati. Aku sudah tidak punya masa depan lagi. Memprovokasi keluarga Li Longyin, apakah aku masih punya jalan keluar? Yezun, situasi hanya akan semakin lepas kendali di tanganmu. Sebaiknya kau simpan pisaunya. Jika tidak, Jika tidak apa, aku sudah tamat. Mengapa aku tidak menyeret kalian semua ikut mati bersamaku? Yezun, simpan pisaumu. Masih ada kesempatan untuk berbalik. Kalian tutup mulut. Sekarang di sini, aku yang memutuskan. Aku akan menusuk kalian semua satu persatu. Yezun, kami berdua pada dasarnya tidak punya masalah apapun denganmu. Nafsumu sendirilah yang membawamu sampai ke titik ini. Aku akan membunuhmu. Dasar sampah. Kak Zimo, Lepaskan aku, sakit. Aku akan melepaskanmu. melepaskanmu. Tanganku. Aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menggunakan pisau untuk menyakiti orang lain setelah ini. Zimo, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kemampuan Yezun yang tidak seberapa ini. Mengurusnya hanya masalah waktu. Zimo, maaf. Aku Wancing, ini bukan salahmu. Ini semua salah Yezun. betul. Salahkan saja Yezun ini. Aku sudah memanggil orang untuk membereskannya. Kalian semua pasti ketakutan ya. Pulanglah lebih awal dan istirahat. Zimo, kamu membuat keributan besar saat datang ke Jiangcheng kali ini. Kakek, aku juga tidak mau begini. Mereka sendiri yang mencari masalah. 3 gadis itu juga yang mendekati dia. Kakek, aku benar-benar tidak menyangka. Aku tidak menyangka mereka bertiga tinggal bersama. Kelihatannya mereka bertiga menaruh hati padamu. Tapi aku sudah bertunangan dengan Wancing. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Takut apa? Dengan status keluarga Li Longyin, siapa yang berani bicara macam-macam? Jika Angus suka, ambil saja semuanya. Kakek, Zimo, Wancing, kau tidak apa-apa. tidak apa-apa. Untung kau datang. Aku hanya sedikit takut. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hei, kalian berdua menganggap aku dan Meng Meng tidak ada. Belum juga masuk rumah, sudah bermesraan. Hoh, Kak Zimo itu bajingan besar. Aku hanya khawatir dia ketakutan. Terima kasih. Aku sudah baik-baik saja. Kenapa tidak dipeluk lebih lama lagi? Kami tidak memburumu kok. Bisakah kau tutup mulutmu? Aku mau tidur. Lizimo, terima kasih banyak untuk hari ini. Bukan apa-apa, hanya saja ada sampah yang mencari masalah denganku. Aku hanya membereskannya sedikit. Yezun memberikan semua asetnya kepada keluarga Li Longyin. Artinya diberikan padaku sepotong daging yang sangat lezat ini. Kak Zimo,
Aku sungguh tidak menyangka kau adalah tuan muda dari keluarga Li Longyin. Ganteng sekali. Tentu saja, Li Zimo adalah pria paling tampan di seluruh Jiangcheng. Oh salah, dia adalah pria paling tampan di seluruh Longguo. Aduh, kalian jangan terlalu memujiku. Cepatlah tidur, sudah larut malam. Baiklah, baiklah, Meng Meng. Ayo kita tidur. Oke, tidur. Lizimo, menurutmu apakah aku cantik? Mengapa kau bertanya begitu? Karena setelah menghabiskan beberapa hari ini bersama, aku merasa kau adalah pria yang layak untuk aku nikahi. Terima kasih atas pujian yang kau berikan. Jadi, aku ingin membawamu bertemu orang tuaku agar kita bisa segera meresmikan pernikahan kita. Apakah kamu mau menikah denganku? Bukankah ini terlalu cepat? Cepat apanya? Ini cepat. Selain itu, kita punya perjanjian pernikahan. Tapi, aku... Apa? Apakah aku kurang cantik? Atau statusku sebagai nona besar keluargamu tidak pantas untukmu? Keluarga Li Longyin. Ah, Kak Wancing sedang menggoda Kak Zimo. Meng Meng, kamu bicara apa? Bagus Wancing, memanfaatkan saat kami tidur. Kamu ingin mendapatkan Li Zimo. Zixuan, kenapa kamu bisa mengatakan hal seburuk itu? Kenapa kalian belum tidur? Aku keluar untuk minum air di malam hari. Saat melewati kamar Kak Wancing, aku menyadari dia tidak ada. Dan ternyata aku melihat Kak Wancing sedang menggodamu. Meng Meng, apa kamu cari masalah? Berani-beraninya kamu bilang aku menggoda Li Zimo. Menurutku, kamu memang sedang menggodanya. Kalian berdua tidak boleh bilang aku menggodanya. Li Zimo, apa yang baru saja Wang King katakan padamu? Tidak ada apa-apa. Ya, kalian jangan bertanya lagi. Lihat sendiri, kalian pasti mengatakan sesuatu yang tidak pantas didengar barusan. Maksudku, jika aku keluar sedikit terlambat, Kak Wancing dan Kak Zimo akan berpelukan. Meng Meng, bukan seperti yang kau pikirkan, aku dan Li Zimo hanya... Hanya apa? Katakan, mengapa kau tidak bisa mengatakannya? Tahu. Sudah. Aku dan Wancing sungguh tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin aku bertemu dengan orang tuanya. Bertemu orang tua? Tidak bisa. Kak Zimo harus bertemu orang tuaku dulu. Yang pertama harus aku. Li Zimo berjanji padaku lebih dulu. Yang pertama, aku. Sudah. Jangan bertengkar. Kalau begitu katakan kau akan pergi ke rumah siapa duluan? Benar, kau yang putuskan. Kak Zimo akan pergi ke rumah Meng Meng yang pertama. Aku. Bisakah aku tidak memilih siapapun? Tidak bisa, ini wajib. Bisakah kalian tidak memaksaku? Ikut denganku dulu, aku akan memberimu hadiah besar. Hadiah apa? Tak perlu bicara, memang seperti yang kamu pikirkan. Malam ini juga, kita akan langsung malam pertama. Wan King, kamu ini kenapa sih? Cepat lepaskan Li Zimo. Meng Meng memeluknya lama sekali. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Meng Meng tidak melakukan hal yang keterlaluan. Ini saja sudah keterlaluan, ya. Kalau begitu, bukankah aku bisa lebih keterlaluan lagi? Kamu bahkan mencium paksa Li Zimo. Kami juga tidak semarah kamu, kan? Bukan. Bisakah kalian tenang sedikit? Aku masih ada di sini loh. Kak Zimo, saat para wanita sedang berdebat, sebaiknya kamu diam saja. Baiklah. Itu adalah ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan? Kamu sendiri percaya itu? Tidak kusangka kamu yang merupakan direktur utama yang dingin ini, ternyata memiliki sisi yang berapi-api juga, ya? Kak Wancing, keberanianmu hari itu sungguh luar biasa. Bahkan lebih berani daripada Kak Zixuan. Meng Meng, bahkan kamu juga mengatakan hal seperti itu padaku. Meng Meng mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak peduli, aku memang suka Li Zimo. Memangnya kalian bisa apa terhadapku? Wan King, kamu? Cih, kau pikir hanya kamu yang menyukainya. Aku juga menyukainya. Aku juga menyukai Kak Zimo. Aku? Kalian semua tidak berpura-pura lagi ya? Aku tidak akan berpura-pura lagi. Zimo milikku. Tidak, Kak Zimo milikku. Kalau begitu, biarkan Li Zimo yang memilih. Ini? Bagaimana aku bisa memilih? Li Zimo, hari ini kamu harus memilih salah satu untuk bertemu orang tua. Benar, kamu harus memilih salah satu di antara kami. Katakan sekarang siapa yang akhirnya kamu pilih. Bagaimana jika kita lakukan begini? Pada hari pertama, kita bersama. Kita bermain kartu. Sekarang kita serahkan nasib pada takdir. Siapa yang kartunya paling besar, aku akan memilihnya. Bagus, lakukan saja itu. Tidak perlu membandingkan jenis kartu. Cukup bandingkan saja nilai angkanya. Baik, tidak perlu membandingkan jenis kartu. Hanya bandingkan saja siapa yang terbesar. Ya Tuhan, berikanlah petunjuk. Bolehkah Kak Zimo menjadi milikku? Baiklah, karena takdir memang sudah berkehendak seperti ini, maka aku akan mengambil kalian semua.